Sang Penguasa Cerita, 571 Pertemuan 3. Gemerisik, gemerisik. Tiga sosok berlari menembus hutan lebat. Sekelompok tiga makhluk yang ukurannya 2 kali lipat dari mereka mengikuti mereka dari belakang. Hein, lakukan sesuatu. Ava berteriak sambil menoleh ke belakang. Kebingungan terpancar di wajahnya. Setelah terlempar ke lokasi yang tidak dikenal, Ava tidak tahu harus berbuat apa. Ia beruntung berada di samping Hein dan Leopold ketika tiba di tempat baru ini. Seandainya bukan karena mereka, dia pasti sudah kehilangan akal sehatnya karena berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah berbicara dengan mereka beberapa saat, dia menyadari bahwa mereka juga tidak mengerti situasi mendadak tersebut. Lebih buruk lagi, saat mereka berencana menjelajahi area tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sedang terjadi, tiga makhluk besar peringkat kurang dari A lebih besar dari menyerang mereka. Kotoran. Sambil mengumpat keras, Ava melihat sekilas makhluk-makhluk yang mendekat dan mempercepat langkahnya. Sambil menoleh ke arah Hein yang berlari di sampingnya, dia meninggikan suaranya. Lakukan sesuatu. Apa? Hein menolehkan kepalanya ke arah Ava dan berteriak. Apa yang kau harapkan dariku dalam situasi ini? Mereka jauh lebih kuat dariku. Aku akan hancur berkeping-keping jika mencoba menghalangi mereka. Lagi pula, Hein terdiam di tengah kalimat, wajahnya meringis. Ia tampak kesulitan mengucapkan kata-kata selanjutnya. Melihat ekspresinya, wajah Ava berubah serius. Lalu apa? Selain itu, perisai saya akan kotor. Membayangkan apa yang akan terjadi pada perisainya ketika dia menghadapi binatang buas di belakangnya saja sudah membuat Hein merinding. Itu tidak mungkin terjadi. Petik 2. Ava menatap Hein tanpa berkata-kata, ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Lebih tepatnya, ia hanya merasa kecewa pada dirinya sendiri. Seharusnya dia sudah bisa menebak jawabannya dari jauh. Sejak berada di wilayah para kurcaci, Hein tidak pernah berhenti terobsesi dengan kebersihan perisainya. Mengingat kembali semua perdebatan dan pertengkaran yang pernah mereka alami terkait situasi ini membuat Ava mengepalkan tinjunya karena marah. Siapapun yang membuat Hein seperti ini, tunggu saja. Hei, kalian berdua tunggu. Ava tersentak dari lamunannya ketika mendengar suara Leopold yang lelah. Ava hampir tersandung langkah kakinya sendiri ketika berbalik. Klik, klik. Saat Leopold mencoba menyalakan rokok di mulutnya, percikan api berterbangan di udara sementara Ava melihatnya berlari di belakang mereka dengan sebatang rokok di mulutnya dan korek api di dekatnya. Saat itu, dia belum sepenuhnya memahami apa yang sedang dilihatnya. Pemandangan di hadapannya terlalu membingungkan baginya untuk dipahami. Sebenarnya, sebagian dirinya bahkan tidak terkejut, tetapi mencoba merokok sambil dikejar oleh beberapa makhluk peringkat kurang dari A lebih besar dari. Hanya orang seperti Leopold yang akan terpikir untuk melakukan hal-hal seperti itu. Berhentilah mencoba merokok. Tidak heran kalau kamu tidak bisa mengikuti kami. Paru-parumu bahkan tidak berfungsi. Asteris engah. Sambil menghisap sedikit tembakau saat asap mengepul di udara, Leopold melirik Ava. Paru-paruku sempurna, batuk-batuk. Saat langkah kakinya melambat, Leopold terbatuk-batuk tak terkendali karena tersedak asap. Sementara itu, tubuh Leopold berputar saat ia mengeluarkan pistol dari ruang dimensinya dan menembakkannya ke arah salah satu makhluk di belakangnya. Bang! Suara ledakan dahsyat menggema saat tubuhnya terdorong mundur, memungkinkannya menjauhkan diri dari makhluk itu. Sayangnya, makhluk itu tidak terluka oleh serangan mendadak tersebut. Malahan, ia tampak semakin marah saat raungannya mengguncang tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Roar! Itu nyaris saja. Dengan mengisi ulang senjatanya menggunakan sebagian mana yang dimilikinya, Leopold berhasil menyusul Ava dan Hein. Asteris engah. Lalu dia menghisap rokok lagi. Sama sekali mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Bagaimana menurut Anda? Tidak buruk kan? Jangan sampai. Sambil menggelengkan kepala, Ava mempercepat langkahnya. Saat ini, dia tidak ingin melakukan apapun dengan mereka berdua. Boom! Dari belakangnya, Ava mendengar suara seperti ledakan besar. Begitu pula Leopold dan Hein, mereka menoleh ke arah sumber suara tersebut. Pandangan mereka terhalang oleh awan debu. Debu itu segera menghilang, dan ketika semua orang akhirnya melihat apa yang terjadi, mereka terkejut melihat sosok yang familiar berdiri di atas makhluk itu. Angelika, kegembiraan dalam suara Ava sangat terasa saat dia berlari menghampirinya. Akhirnya ada seseorang yang memiliki akal sehat.
Yang menyedihkan dari situasi itu adalah, orang itu adalah iblis. Langkah kaki Ava melambat saat dia melihat sosok kecil tergantung di tangan Angelika ketika dia mendekatinya. Apakah itu Rian? Bagaimana dia bisa menggambarkan kondisinya saat ini? Dia sama sekali tidak seperti biasanya, wajahnya sangat pucat dan dia tampak seperti akan muntah. Kalian juga ada di sini. Sambil melangkah ringan menjauh dari tubuh makhluk itu dan mengangguk ke arah Ava, Angelika melepaskan Rian yang jatuh ke tanah dan berhenti bergerak. Apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi? Saya tidak. Ava menggelengkan kepalanya sambil menjelaskan kepada Angelika apa yang diingatnya sebelum mendapati dirinya berada di sini. Sementara itu, Leopold bergegas ke arah Rian dan mengguncang tubuhnya beberapa kali, berharap bisa membangunkannya. Hei, kamu terlalu muda untuk meninggalkan dunia ini. Mengabaikan Leopold, Ava melanjutkan. Setelah mengamati sekeliling dengan saksama, saya menyadari bahwa kemungkinan besar kita tidak berada di bumi. Kamu juga berpikir begitu. Sambil mengerutkan alisnya, Angelika melihat sekelilingnya. Ia memejamkan mata sejenak, lalu segera membukanya kembali dan mengangguk. Aku bisa merasakan jejak energi iblis yang datang dari kejauhan. Jika dugaanku tidak salah, ada kompresor mana di kejauhan yang mencoba menelan seluruh planet ini. Seketika setelah kata-katanya terucap, wajah orang-orang yang hadir berubah. Tidak semua orang di sini bodoh. Mereka semua mengerti apa itu kompresor mana. Karena pengetahuan inilah mereka menyadari bahwa mereka berada di tempat yang sangat berbahaya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tatapannya beralih ke Angelika saat dia bertanya. Secara tidak sadar, Ava menganggap Angelika sebagai orang kedua dalam komando setiap kali Ren atau Small Snake tidak ada, karena dia adalah yang terkuat dalam kelompok dan orang yang paling lama mengikuti Ren. Menurutnya, dialah orang yang paling dapat dipercaya di antara semua orang yang hadir. Sambil memijat bagian tengah alisnya, Angelika ragu-ragu sebelum berbicara. Pilihan terbaik kita saat ini adalah pergi ke kompresor mana. Jika persis seperti yang kupikirkan, aku yakin akan ada portal di sana yang bisa kita gunakan untuk kembali ke bumi. Selain itu, aku punya alasan untuk percaya bahwa Ren juga ada di planet ini, dan jika aku jadi dia, aku juga akan pergi ke kompresor mana. Sambil mengangkat kepalanya untuk melihat yang lain, dia melanjutkan. Itulah pilihan terbaik kita saat ini. Bagaimana menurutmu? Sambil berbagi pemikirannya dengan semua orang, Ava dan yang lainnya saling memandang sebelum mengangguk. Kami setuju dengan keputusanmu. Setelah sejenak menatap yang lain dan melihat mereka mengangguk, Angelika pun ikut mengangguk. Baiklah, kalau begitu itulah rencananya. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan bersiap untuk menuju ke tempat kompresor mana berada. Namun, tepat saat dia hendak bergerak, dia dihentikan oleh Ava. Ayo, pergi, tunggu, sambil berbalik, Angelika menatap Ava. Ada apa? Sambil sejenak menatap yang lain, Ava memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Membuka mulutnya, dia bertanya. Kalau dipikir-pikir lagi, Small Snake di mana? Keheningan mencekam menyusul setelah kata-katanya. Asteris. Melalui celah sempit di antara dedaunan pohon besar yang rimbun, dua mata diam-diam mengamati piramida hitam raksasa di kejauhan. Amanda berusaha merendahkan penampilannya sebisa mungkin, sambil mengerutkan alisnya dengan erat. Cara terbaikku untuk kembali ke bumi saat ini adalah dengan menyusup ke tempat itu dan entah bagaimana menemukan portal. Tindakan terbaik yang bisa dia ambil saat ini tanpa ragu adalah ini. Sayangnya, ini juga yang paling berisiko. Namun, dia tidak punya banyak pilihan. Saat dia berdiri di dunia baru, tanpa mengetahui apapun tentangnya, sendirian, kompresor mana di kejauhan tampak seperti satu-satunya harapannya. Dari apa yang saya amati, ada 4 gerbang yang dapat digunakan untuk memasuki piramida, dan dari keempat gerbang itu, ada 5 iblis yang menjaga masing-masing gerbang. Sulit bagi Amanda untuk menentukan tingkat kekuatan mereka, tetapi dari apa yang dia pahami, mereka semua setidaknya adalah iblis peringkat kaun. Sesuatu yang akan terbukti cukup merepotkan bahkan baginya saat ini. Taruhan terbaikku saat ini. Amanda memotong kalimatnya, tiba-tiba merasakan beberapa kehadiran datang dari belakangnya saat tubuhnya tersentak ke belakang dan dia menarik busurnya. Sebuah anak panah biru tembus pandang terbentuk di busurnya. Gemerisik. Wow. Tiba-tiba, Amanda melihat sosok-sosok yang familiar muncul dari pepohonan di belakangnya. Di antara sosok-sosok itu, dia mengenali salah satunya,
Kevin, saat melihatnya mendekatinya sambil mengangkat kedua tangannya. Amanda tidak lengah dan terus mengangkat busurnya. Kevin, itu aku. Kevin menjawab dengan senyum getir di wajahnya. Mengapa selalu berakhir seperti ini? Dia berbisik pelan, namun tetap saja, Amanda masih bisa mendengarnya. Amanda, percayalah padaku. Ini aku, nama apa yang selalu Ren gunakan saat memanggilmu. Kevin dipotong pembicaraannya oleh Amanda saat dia bertanya. Begitu Amanda mengucapkan kata-kata itu, wajah Kevin langsung mengeras. Jadi, jangan lakukan ini padaku. Sambil meletakkan tangannya di bahu Kevin, Melissa bergumam lembut. Kamu adalah dirimu apa adanya, Kevin. Ekspresi wajah Kevin bahkan lebih mengerut. Untungnya, interaksi singkat yang ia lakukan dengan Melissa meyakinkan Amanda bahwa mereka memang Kevin dan Melissa, sehingga Amanda menurunkan pita rambutnya. Akibatnya, bahunya menjadi rileks. Kalian sedang apa di sini? Mencarimu, Melissa menjawab. Jawaban mendadak itu membuat Amanda terkejut dan mengangkat alisnya. Mencariku, bagaimana kau tahu aku ada di sini? Tanyakan padanya. Senyum Kevin berubah getir saat Melissa menunjuk ke arahnya. Sambil melambaikan tangannya ke arah Melissa, dia mendorong tubuhnya ke depan dan menyingkirkan beberapa dedaunan. Melihat struktur besar berbentuk piramida di kejauhan dan menatap udara di depannya, alisnya berkerut rapat. Ini bermasalah, dia bergumam pelan. Karena menyadari perilakunya yang tiba-tiba itu, Amanda menghampirinya dan bertanya. Ada apa, kotoran? Sambil menatap Amanda, Kevin menggelengkan kepalanya dan wajahnya berubah sangat muram. Jin, Ren, dan Emma semuanya berada di dalam bangunan itu. Jin, Ren, Emma. Amanda dan Melissa saling memandang dengan terkejut saat kepala mereka menoleh ke arah piramida di kejauhan. Fakta bahwa Kevin secara terang-terangan menghindari topik tentang bagaimana dia mengetahui lokasi semua orang tidak luput dari perhatian Amanda, yang dengan bijaksana mengajukan pertanyaan lain. Kamu ingin melakukan apa, Em? Sambil mencengkeram beberapa helai daun di sampingnya, Kevin mengerutkan alisnya erat-erat sebelum bergumam pelan. Aku tidak yakin apakah ini akan berhasil, tetapi jika kalian berdua meletakkan tangan di bahuku, mungkin aku bisa memindahkan kita ke sana. Pertanyaan sebenarnya adalah, ke siapa aku harus memindahkan kita? 572 pertemuan 4. Akal, Kevin mungkin akan membahayakan saya dan dirinya sendiri jika dia muncul dalam situasi yang genting. Jika memang demikian, kehati-hatiannya dapat dimengerti. Selain itu, ada dua skenario lain yang saya pikirkan saat merenungkan kemungkinan keterlambatan Kevin. Pertama, dia terlalu jauh dari kita dan dia tidak mengetahui keadaan kita saat ini dan menilai kita aman. Atau kedua, dia sedang mencari orang lain yang juga muncul di planet ini. Tetapi, saya sangat berharap ini tidak terjadi. Sekadar memikirkan hal itu saja sudah membuat jantungku berdebar kencang. Aku hanya bisa mengkhawatirkan keselamatan orang lain jika mereka juga dilahirkan ke dunia ini. Berbeda dengan Kevin, Jin, dan aku, sebagian besar dari mereka tidak siap menghadapi dunia ini. Jika mereka tidak siap, mereka bisa saja meninggal kapan saja. Terutama Smalsnake dan Ryan, aku sangat khawatir tentang mereka berdua. Sial, sebuah umpatan keluar dari bibirku saat aku mengertakkan gigi. Aku harus segera keluar dari sini. Krii. Pikiranku tersentak dari lamunanku ketika suara berderak menggema dan pintu kamar perlahan terbuka. Mataku segera terpejam saat aku melihat cahaya menerobos celah kecil di pintu. Berkat pengalaman sebelumnya, kali ini saya sudah siap karena saya juga menutup mata dengan tangan. Bagaimanapun juga, situasi mendadak itu membuatku lengah, seperti yang kupikirkan dalam hati. Apa yang sedang terjadi? Jantungku berdebar kencang. Jika pintu tiba-tiba terbuka tanpa sebab, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Sedikit sebelumnya, saat Exilion, salah satu iblis yang bertanggung jawab mengawasi ruangan-ruangan itu, menatap pintu-pintu hitam, dia mengidentifikasi satu ruangan tertentu. Senyum terukir di wajahnya saat dia menatap ruangan itu. Ekspresi wajahnya menarik perhatian Impedius, dan dia bertanya, "Mengapa kamu tersenyum?" Tawa kecil terdengar dari wajah Exilion saat dia menunjuk ke kejauhan. Ke arah pintu yang sebelumnya dia tatap. Dia akan segera meninggal. Apa? Impedius berjalan perlahan menuju pintu yang sedang diperiksa Exilion, memeriksanya dengan saksama sambil menunjukkan ekspresi terkejut. Jari-jarinya menyentuh pintu itu sejenak sebelum melepaskannya.
Kamu benar. Lalu dia berbalik menghadap Exilion. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membiarkan dia mati? Tidak. Senyum di wajah Exilion semakin lebar saat dia menggelengkan kepalanya. Impedius bingung dengan reaksinya, jadi dia dengan penasaran bertanya kepadanya. Jadi apa yang harus kita lakukan dengannya? Jelas sekali dia sudah diambang kematian. Kira-kira 2 jam lagi, dia akan meninggal. Setelah mengintip ke dalam, Impedius melihat seseorang yang tampak tak bernyawa tergeletak di tanah. Selain dehidrasi, ia juga tampak kelaparan. Dia praktis tidak berguna. Bagi Impedius, individu seperti itu tidak layak diselamatkan. Apakah kamu punya rencana untuknya atau semacamnya? Saya bersedia. Exilion menjawab sambil berjalan di sampingnya dan dengan hati-hati menyentuh pintu. Sambil menarik tangannya dari pintu, dia tiba-tiba bertanya. Apa tujuan kita? Untuk menghancurkan pikiran individu dan membuat mereka bekerja untuk kita sehingga kompresor mana terus bekerja. Benar, Exilion menjawab sambil menoleh ke arah ruangan lain. Begitulah cara kami biasanya melakukan sesuatu. Kami menghancurkan pikiran para tahanan dan membuat mereka bekerja untuk kami, tetapi bagaimana jika? Dengan jeda, tiba-tiba, dia berbalik dan menunjuk kedua ruangan yang berbeda. Bagaimana jika orang-orang yang dipenjara saling mengenal? Mereka mungkin akan melakukan segala cara untuk saling membantu. Terutama ketika salah satu dari mereka berada di ambang kematian. Impedius menyelesaikan kalimatnya saat ia tiba-tiba mengerti apa yang ingin disampaikan Exilion. Sambil menutup mulutnya dengan tangan, punggung Impedius membungkuk ke depan. Haha, tawa kecil segera keluar dari bibirnya saat senyum di wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Jadi, maksudmu kita harus menggunakan orang ini untuk memotivasi orang lain agar bekerja lebih keras. Tepat sekali. Sejalan dengan senyumnya, mata kedua iblis itu bersinar. Bukankah ini terdengar menyenangkan? Memang benar, sungguh benar. Sambil berjalan menuju sel terdekat, Impedius meletakkan tangannya di atas pintu. Baiklah, mari kita mulai. Aku suka sikapmu. Sambil berjalan menuju ruangan lain, Exilion meletakkan tangannya di atas pintu dan terdengar suara batu bergesekan. Krii, krii. Tak lama kemudian pintu-pintu mulai terbuka. Asteris. Apa yang sedang terjadi? Saat Jin meninggalkan ruangan, dia hanya mengedipkan matanya sekali atau 2 kali untuk menyesuaikan matanya dengan cahaya. Saat itu, dia sudah melakukan hal ini berkali-kali sehingga sudah menjadi kebiasaan baginya. Saat Jin mengamati sekelilingnya, dia melihat 2 sosok yang familiar berjalan keluar dari ruangan yang tampak mirip dengan ruangan tempat dia terjebak. Jin bukanlah tipe orang yang mudah terkejut, dan ketika ia terkejut pun, ia tidak menunjukkannya. Tetapi saat ia memanggil nama-nama mereka, ekspresi wajahnya mau tak mau berubah. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Emma, Han Yufei, suara ini, apakah itu Jin? Emma berseru sambil menutup matanya dengan tangannya. Kamu juga di sini, Jin. Tidak seperti Emma, Han Yufei tidak menutupi wajahnya dengan tangannya. Meskipun demikian, matanya tetap terpejam. Jelas terlihat bahwa mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pencahayaan yang tiba-tiba seperti yang mampu dilakukan Jin. Emma, Han Yufei, suara familiar lainnya bergema di telinga Jin saat pandangannya beralih ke kejauhan, di mana Ren berdiri dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Matanya tentu saja juga terpejam saat itu. Meskipun tidak menunjukkannya dari luar, Jin tiba-tiba merasakan rasa superioritas saat menatap Ren. Kurasa semua latihan itu akhirnya membuahkan hasil. Suara yang familiar ini, apakah itu kamu, Ren? Suara Emma bergema sekali lagi. Sambil menoleh dan menatap ke arah Emma, Ren menjawab dengan serius. Ya, ini saya. Apakah kamu tahu mengapa kita berada di sini? Petik 2. Ren tidak menjawab, malah ia menoleh ke kanan. Ke arah tempat tak seorang pun berdiri. Han Yufei, bagaimana kau bisa sampai di sini? Aku tidak tahu. Menjawab pertanyaan Ren, Han Yufei menoleh ke arahnya. Yang kulihat hanyalah cahaya terang dan tiba-tiba aku mendapati diriku terjebak di dalam ruangan gelap. Kotoran, kerutan di wajah Ren semakin dalam saat dia mengumpat dengan keras. Ada apa? Emma bertanya pelan sambil menyilangkan tangannya. Reaksinya sungguh mengejutkan Jin karena awalnya ia mengira Emma akan mengamuk begitu Ren mengabaikannya. Biasanya memang seperti itulah yang terjadi di antara mereka berdua. Namun, yang mengejutkannya, hal itu tidak terjadi.
Fakta bahwa Emma tidak mengamuk benar-benar mengejutkan Jin. Dia sudah berubah. Dia berpikir dalam hati. Sambil memijat matanya berulang kali, Ren perlahan membuka matanya. Yah, setidaknya mencoba, karena dia segera menutupnya kembali. Ini buruk. Dia berbisik pelan sambil terus memijat matanya. Sepertinya kita bukan satu-satunya yang diteleportasi ke dunia ini. Asteris. Ternyata memang seperti yang saya takutkan. Berusaha menenangkan jantungku yang berdebar kencang, aku memijat mataku dan berdiri diam sampai mataku menyesuaikan diri dengan cahaya. Fakta bahwa Emma dan Han Yufei sama-sama ada di sini menegaskan hal itu. Jin, Kevin, dan aku bukan satu-satunya yang terteleportasi di dunia ini. Ini adalah kesimpulan yang jelas setelah memperhatikan keberadaan mereka. Tetapi, yang benar-benar ingin saya ketahui saat itu tentang situasi tersebut adalah siapa sebenarnya yang diteleportasi ke sini. Seingatku, Han Yufei tidak berada di rumah tentara bayaran saat semua kejadian itu terjadi, dan Emma, yah, siapa yang tahu apa yang sedang dia lakukan. Namun, sudah pasti bahwa dia tidak bersama kami. Dia juga datang. Ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan situasi ini. Perasaan tidak enak di dalam hatiku semakin bertambah seiring waktu. Setelah memijat mataku sekali lagi, aku perlahan membukanya. Begitu aku membuka mata, sebuah rangan keluar dari mulutku, tetapi aku tetap membukanya meskipun kesakitan. Hal ini memberi saya pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang ada di sekitar saya dan memungkinkan saya untuk melihat orang lain untuk pertama kalinya. Kecuali Jin, semua yang lain tampak buruk. Pakaian dan rambut mereka berantakan. Kulit mereka sehat, tetapi tetap lebih pucat dari biasanya, dan sangat berbeda dari penampilan mereka di masa lalu. Penampilannya tidak terlalu buruk, tapi ada hal lain yang menarik perhatian saya. Sebuah ruangan tertentu di kejauhan. Melihat semua orang berada di luar kamar masing-masing, dan menyadari hanya ada satu kamar selain kamarku yang kosong, aku merasakan firasat buruk. Aku berjalan perlahan menuju ruangan itu. Saya harap ini hanya kamar biasa saja. Aku berpikir dalam hati sambil berjalan ke kamar. Aku sangat berharap itu memang benar. 573 situasi, 1. Untuk sekarang, ini sudah cukup. Brian dengan hati-hati menyisir rambutnya dan menyesuaikan pakaiannya di depan cermin. Selain kemeja putihnya, ia mengenakan celana panjang hitam yang tampak agak terlalu besar untuk tubuhnya. Bajunya sedikit kusut, tetapi mengingat kondisi tempat tinggalnya saat ini, hanya itu yang bisa ia lakukan. Meskipun begitu, penampilannya tetap bagus. Dia terlihat rapi. Saat Brian menghembuskan napas, dia mencondongkan tubuh ke depan dan meletakkan kedua tangannya di sisi wastafel. Sambil bergumam pelan, dia menatap pantulan dirinya di cermin, terutama mata hijaunya. Kamu bisa melakukannya. Kamu pasti bisa melakukannya, Brian. Ini adalah hari pertama pekerjaan barunya, dan dia tidak boleh mengacaukannya. Tekad Brian semakin menguat saat dia memikirkan kondisi ibunya. Aku pasti bisa melakukannya. Saat Brian berbalik, dia menepuk pipinya dan menutup keran. Saat dia dengan hati-hati membuka pintu kamar mandi, rasa gugup yang sebelumnya dia rasakan langsung hilang sepenuhnya. Begitu keluar dari kamar mandi, Brian disambut oleh semburan udara dingin yang berasal dari pendingin udara gedung tersebut. Kamu pasti pendatang baru. Seorang pemuda berusia sekitar 20-an menyambutnya di dekat pintu masuk kamar mandi. Dengan rambut hitam panjang yang terurai di bahunya, ia memiliki wajah yang memukau setiap orang yang memandanginya. Terutama matanya yang membuat orang terhipnotis hanya dengan sekilas pandang. Tampan, saat ia menatap pria di depannya sejenak, bahkan Brian pun terpesona selama beberapa detik singkat. Dia terbata-bata saat berbicara. Sambil mengulurkan tangan, pria itu dengan cermat mengamati wajah Brian. Senang bertemu denganmu, pendatang baru. Senyum cerah menghiasi wajahnya. Nama saya Hemlock Feiner, dan saya akan menjadi atasan Anda. Ular kecil. Petik 2. Tiba-tiba, ia terbangun oleh suara yang familiar. Setelah perlahan sadar, Smalsnake. Melihat wajah yang dikenalnya, Ren, dia berpikir dalam hati sambil berusaha membuka mulutnya. Dia bisa merasakan air menetes di dalam mulutnya saat sebagian air mulai tumpah ke seluruh wajahnya. Dia tidak tahu sudah berapa lama ini berlangsung, tetapi dia tidak lagi merasa haus seperti sebelumnya. Meskipun begitu, tubuh dan pikirannya tetap mati rasa.
Ular kecil, ular kecil. Dia mendengar suara Ren memanggilnya. Mengapa dia yang harus dipilih, di antara semua orang? Ketika Small Snake memikirkan bagaimana seseorang bisa berhalusinasi menjelang kematian, dia tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Jika ada wajah yang tidak ingin dilihatnya saat mendekati kematian, itu pasti wajah Ren. Dia sudah cukup trauma karenanya. Ular kecil, plak, plak. Setelah merasakan pipi kiri dan kanannya perih, dan setelah mimpinya agak mereda, dia menyadari bahwa dia tidak sedang bermimpi, dan Ren memang telah menamparnya terus-menerus. Plak, plak, berhenti, berhenti, kamu sudah bangun. Small Snake mendengar suara Ren yang lega saat suara tamparan berhenti. Ya, Small Snake pun menjawab dengan suara lega, tetapi karena alasan yang berbeda. Syukurlah tamparan itu berhenti. Itu sangat menyakitkan. Apakah kamu baik-baik saja? Ya, saat Small Snake mencoba menggerakkan tubuhnya ke atas, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan satu otot pun. UGK, sebuah erangan kesakitan keluar dari bibirnya saat pikirannya kosong. Tetaplah berbaring. Sebuah tangan menekan dadanya saat Ren menggelengkan kepalanya. Kamu masih terlalu dehidrasi untuk bergerak. Untungnya, aku sudah memberimu cukup air untuk menghidrasimu, tetapi kondisimu masih sangat buruk. Meskipun Small Snake tidak dapat melihat dengan jelas, saat itu, dia dapat melihat wajah Ren berubah getir karena khawatir. Kurasa dia peduli. Ia agak senang melihat ini. Terkadang, Small Snake benar-benar ragu apakah Ren peduli padanya, tetapi melihat betapa khawatirnya Ren padanya, Small Snake menyadari bahwa Ren memang peduli. Dia terlalu kurang ajar untuk menunjukkannya. Senyum terukir di wajahnya saat dia mengalihkan pandangannya dari Ren dan menatap langit-langit. Ini, buruk, kan? Tidak perlu menjadi seorang jenius untuk memahami bahwa kondisinya saat ini sangat buruk. Dari hampir tidak bisa menggerakkan tubuhnya, hingga merasa hampir tidak memiliki energi sama sekali. Small Snake bisa mengetahuinya. Dia berada di ambang kematian. Ini menyebalkan. Small Snake bergumam dalam hatinya saat kelopak matanya semakin berat. Aku belum mau mati. Masih ada sesuatu yang ingin dia lakukan sebelum meninggal. Sesuatu yang dia janjikan pada dirinya sendiri untuk dicapai apapun yang terjadi. Dia belum bisa mati sekarang. Belum. Kelopak matanya semakin berat. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kegelapan yang datang membuatnya takut. Satu-satunya yang bisa dilihatnya saat itu hanyalah sosok Ren yang buram. Dia juga samar-samar mendengar sesuatu, tetapi pikirannya terlalu kacau untuk memproses dengan benar apa yang ingin dia katakan. Pada akhirnya, kegelapan perlahan menyelimuti pandangannya dan kesadarannya pun hilang. Untungnya, dia berhasil mendengar kata-kata terakhir yang diucapkan Ren kepadanya. Istirahatlah. Tanpa disadari, sedikit senyum tipis muncul di bibirnya sebelum pikirannya melayang. Oke, asteris. Ini buruk. Aku perlahan berdiri sambil menatap Small Snake, yang tergeletak tak sadarkan diri di hadapanku. Kondisinya saat ini sungguh mengerikan. Jika tidak segera dilakukan sesuatu, saya tidak bisa menjamin nyawanya. Aku harus melakukan sesuatu tentang masalah ini. Seperti yang kamu bilang, mereka saling kenal. Apa yang sudah kukatakan? Tiba-tiba, dua suara menyeramkan yang dipenuhi kebencian menggema di seluruh ruangan, kepalaku tersentak ke belakang. Dan aku melihat dua iblis berdiri di balik pintu ruangan itu. Siapa yang pergi ke sana? Aku bertanya sambil melirik ke belakang mereka. Disitulah aku melihat yang lain tergeletak di lantai. Melihat jin dan yang lainnya tergeletak di tanah menatapku dengan mata terbuka lebar, aku menyadari bahwa mereka mungkin bertanggung jawab atas pemukulan dan jebakan yang menimpa kami. Alih-alih menjawab pertanyaan saya, salah satu iblis itu perlahan berjalan ke arah saya. Oh, jadi kau tahu bahasa iblis. Sejalan dengan itu, saya mencoba melindungi Small Snake dari para iblis. Kondisinya saat itu kritis, dan jika terjadi sesuatu saat itu juga, saya khawatir dia akan meninggal. Kotoran. Membayangkannya saja membuat jantungku berdebar kencang karena cemas. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Small Snake. Bukan hanya karena keselamatannya adalah tanggung jawab saya, tetapi karena dia adalah salah satu orang yang paling lama saya kenal. Bahkan sebelum Amanda, Kevin, dan yang lainnya. Dia selalu bersamaku melewati suka dan duka. Demi Tuhan, aku tak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Saya sangat penasaran bagaimana kalian manusia bisa sampai ke planet ini. Salah satu dari dua iblis itu bertanya.
Ia memiliki perawakan yang agak besar dan dua tanduk besar di kepalanya yang melingkar ke dalam. Warna kulitnya yang kemerahan gelap dan aura yang dipancarkannya mirip dengan iblis berpangkat Viscount. Dalam keadaan normal, tingkat kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang akan saya perhatikan, tetapi karena mana saya saat ini tersegel, rasanya seperti saya sedang menatap sebuah gunung yang sangat besar. Saya juga cukup penasaran, apakah manusia mungkin telah menemukan cara untuk berteleportasi ke planet lain? Jika demikian, itu akan benar-benar menjadi masalah. Setan yang lain angkat bicara. Tidak seperti setan yang bertubuh besar itu, ia memiliki perawakan yang agak kurus dan tanduknya tajam, bukan melengkung seperti setan yang lain. Meskipun demikian, dia juga mengerahkan kekuatan yang sangat mirip dengan iblis berpangkat Viscount. Saat dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan mereka, saya tidak menjawabnya, melainkan dengan saksama mengamati sekeliling saya. Sambil membuka mulut, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Di mana kita berada, dan apa yang Anda inginkan dari kami? Prioritas saya saat ini adalah mencari tahu di mana kami berada sebelum hal lain. Aku sudah punya firasat, tapi aku perlu memastikan dulu sebelum melakukan hal lain. Kita berada di mana? Saat para iblis saling berpandangan, wajah mereka menunjukkan ekspresi aneh. Sambil tertawa pelan, senyum tipis muncul di wajah mereka ketika mereka mengalihkan perhatian kembali ke Smalsnake, yang terbaring di belakangku. Tidak perlu terlalu tidak sabar. Kamu akan segera tahu, kamu akan segera tahu. Asteris. Kamu bisa berteleportasi. Dengan mata terbelalak, Amanda dan Melissa menatap Kevin. Kenapa kamu tidak pernah menyebutkan ini sebelumnya? Melissa bertanya sambil mencondongkan tubuhnya ke depan untuk melihat lebih jelas piramida raksasa di kejauhan. Sambil menyingkirkan beberapa helai daun dari wajahnya, dia bergumam pelan. Dan kau juga mengatakan bahwa kau tahu cara untuk berteleportasi ke siapapun yang kau inginkan. Benar sekali. Apakah itu termasuk Amanda dan aku? Ya, Kevin menggaruk bagian belakang telinganya sambil terus menatap ke depan. Saat itu, dia menjawab semua pertanyaan mereka dengan jujur. Dia sangat takut dengan apa yang akan mereka lakukan jika mereka menyadari bahwa dia memiliki cara untuk mengetahui lokasi pasti mereka setiap saat. Merasakan tatapan tajam Melissa, Kevin berdiri tanpa bergerak karena ia tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sambil kembali menatap piramida di kejauhan, Melissa bertanya, apakah kau yakin Ren dan yang lainnya ada di dalam benda itu? Tentu, Kevin menjawab dengan percaya diri sambil sekilas melihat antarmuka sistem di depannya. Sambil memijat bagian bawah dagunya, alis Melissa semakin mengerut. Dan apakah Anda yakin dapat berteleportasi ke salah satu dari mereka kapan saja? Ya, Kevin kembali menegaskan. Namun, ia teringat sesuatu, tambahnya. Aku hanya bisa berteleportasi sekali saja. Aku tidak bisa berteleportasi kembali karena ada waktu pendinginan untuk kemampuan itu. Jadi begitu, alih-alih terkejut dengan pengungkapan yang tiba-tiba itu, Melissa tidak menunjukkan reaksi apapun. Barulah setelah beberapa saat ia melepaskan tangannya dari dagu dan menganggukkan kepalanya dengan serius. Dengan memasang ekspresi kesakitan, dia menghela napas panjang. Meskipun aku enggan mengatakan ini, sepertinya kita harus berkorban. Senang rasanya mengenal mereka selama waktu yang kita lalui. Kita akan pergi ke Ren. Memotong ucapan Melissa, Amanda meletakkan tangannya di bahu Kevin dan meraih tangan Melissa. Tindakan mendadak Amanda mengejutkan mereka berdua, dan mereka menatap Amanda dengan ekspresi bingung. Namun, alih-alih mempedulikan bagaimana orang lain memandangnya, Amanda menatap Kevin dengan tegas dan memberi perintah. Ayo mulai, dan jangan buang-buang waktu. 574 situasi 2. Cepatlah Kevin, jangan buang waktu lagi. Suara Amanda yang tegas menggema di seluruh area sekitarnya saat Melissa dan Kevin menatapnya dengan bingung. Kapan dia pernah seperti ini? Mereka berpikir secara bersamaan. Mengabaikan tatapan mereka, Amanda mendesak. Jadi, dalam keadaan terkejut, Kevin tidak tahu bagaimana harus menanggapi perubahan sikap Amanda yang tiba-tiba. Dia benar-benar tidak tahu. Tidak, saat Kevin hendak mengatakan sesuatu, Melissa menutupi dahinya dengan tangannya dan mengulurkan tangan lainnya untuk menutupi mulut Kevin. Dari kejauhan, dia melirik piramida besar itu dan menghela napas. Pergi sekarang justru akan lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Apa maksudmu? Kevin dan Amanda serentak menatap Melissa.
Mereka berdua bertanya-tanya apa maksud kata-katanya. Melissa menghela napas kedua kalinya sambil menatap mereka berdua. Sambil mengulurkan tangannya ke arah dedaunan lalu menariknya kembali, dia melirik piramida di kejauhan dan bertanya. Kevin, kau bilang Ren dan yang lainnya saat ini berada di dalam kompresor mana, kan? Itu benar, Kevin mengangguk. Sambil mengulurkan tangannya untuk menyingkirkan beberapa dedaunan, dia juga menatap piramida di dekatnya. Di sampingnya, Amanda sedikit mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat lebih jelas. Sementara itu, Melissa terus berbicara. Saat ini, perkiraan terbaik saya adalah bahwa Ren dan yang lainnya berada di dalam gedung bukan karena mereka menyusup, melainkan karena mereka dipenjara di sana. Tapi jika itu diam. Melissa mengulurkan tangannya dan menghentikan Kevin agar tidak menyela. Tatapan tajam dan suara tegasnya cukup untuk menghentikan Kevin berbicara, dan ia hanya mengangguk. Sambil memijat dagunya, Melissa berpikir sejenak sebelum melanjutkan. Biarkan saya selesai bicara sebelum Anda mengucapkan omong kosong Anda yang biasa. Dia menyisir bagian samping rambutnya ke belakang telinga. Berdasarkan cara kerja kompresor mana, terutama yang sebesar ini, saya menduga saat ini mereka berada di suatu tempat di bawah piramida, mencoba untuk memasok energi ke perangkat tersebut. Seperti halnya mesin besar lainnya, mesin ini mengonsumsi banyak bahan bakar saat beroperasi, dan Melissa memperkirakan bahwa piramida di kejauhan itu juga mengonsumsi banyak energi. Ukurannya cukup besar sehingga membutuhkan banyak inti dan biji untuk bahan bakarnya. Kesimpulannya adalah jika Ren dan yang lainnya benar-benar berada di dalam kompresor, mereka pasti akan melahirkan untuk memberi bahan bakar pada kompresor tersebut. Kita tidak hanya akan mendatangkan masalah bagi diri kita sendiri, tetapi kita juga akan mendatangkan masalah bagi mereka jika kita pergi sekarang. Melissa menggelengkan kepalanya, melepaskan dedaunan yang segera kembali ke posisi semula, menghalangi pandangannya ke arah piramida. Aku hanya setengah bercanda ketika sebelumnya kukatakan bahwa mereka harus dikorbankan. Maksudku, Emma dan Jin adalah orang-orang yang cukup penting. Kematian mereka akan mendatangkan banyak masalah bagiku. Sambil menggigit kukunya, Melissa menatap Kevin dan Amanda. Bagaimanapun juga, kalian berdua sudah mendengar analisis saya. Kalian seharusnya sekarang lebih bijak dan tidak bertindak gegabah dengan berteleportasi ke sana. Kata-kata tegasnya membuat Amanda dan Kevin mengangguk tanda mengerti. Bagus, Melissa menepuk-nepuk tangannya dengan puas. Wajahnya dihiasi senyum tipis. Gemerisik, gemerisik. Terdengar suara gemerisik saat itu, dan Melissa memperhatikan Amanda melepaskan bahu Kevin. Apa yang sedang kamu lakukan? Yang sudah jelas, Amanda menjawab, yang membuat Melissa mengerutkan kening. Kedengarannya menyebalkan. Ini satu-satunya cara. Kemudian dia menghilang dari pandangan Kevin dan Melissa. Sambil menatap Amanda dengan tatapan kosong, Kevin menoleh ke arah Melissa dan bertanya. Kemana dia pergi? Untuk mendapatkan beberapa informasi. Melissa menjawab sambil melipat tangannya dan duduk. Sambil menoleh ke arah Kevin, dia menggelengkan kepalanya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang infrastruktur bangunan dan kondisi Ren serta yang lainnya, dia mungkin akan menculik iblis. Hanya dengan sekali pandang, Melissa langsung memahami langkah Amanda selanjutnya. Meskipun belum lama ini ia membiarkan emosinya menguasai dirinya, kini setelah ia tenang, ia mengerti persis apa yang perlu ia lakukan. Melissa senang dengan hal itu. Tidak mungkin ada lebih dari 2 orang idiot pada saat yang bersamaan. Baiklah, setelah akhirnya memahami maksud Melissa, Kevin menoleh kembali untuk melihat bangunan di kejauhan. Aku akan mengawasi piramida sementara Amanda mengurus pengumpulan informasi. Ini agar aku bisa bereaksi jika terjadi sesuatu di luar dugaanku. Baiklah, setelah akhirnya berhasil mengatasi situasi tersebut, Melissa mengeluarkan seperangkat peralatan dari ruang dimensinya dan dengan hati-hati meletakkannya di depannya. Sambil menggenggam kedua tangannya, dia tersenyum. Mari kita lanjutkan apa yang sedang kita lakukan. ******. Bumi. Sambil menggaruk kepalanya, Liam memandang piramida hitam besar yang dipenuhi kabut di kejauhan. Dari tempat dia berdiri, dia bisa merasakan energi iblis yang pekat memancar dari cahaya besar di atas struktur itu. Berdiri di puncak bukit yang menghadap ke kejauhan, dia melihat sekilas beberapa iblis yang menjaga pintu masuk piramida. Setan. Dengan memperhatikan tanduk di kepala mereka, Liam langsung bisa menebak makhluk apa itu. Mereka adalah iblis. Di mana saya? Sebelumnya ia mengira dirinya berada di bumi,
tetapi saat menatap iblis dan bangunan di kejauhan, Liam mulai ragu. Mungkinkah dia masih berada di dunia iblis? Tapi bagaimana mungkin? Dia ingat pergi bersama Resex. Aneh sekali. Pupil matanya yang kuning menyala dengan rona kuning saat dunia di sekitarnya melaju cepat, dan dunia di sekitarnya bergeser. Para iblis yang menjaga pintu itu tampaknya adalah iblis berpangkat Viscount, dan setelah berkedip beberapa kali, kerutan muncul di wajah Liam. Aku juga bisa merasakan kehadiran beberapa iblis peringkat markis di dalam, seorang duke juga, tapi auranya terasa aneh. Di matanya, iblis itu tampak agak lesu. Mungkin iblis itu sudah tua. Liam tidak bisa memastikan dengan tepat, tetapi dari apa yang dilihatnya, sepertinya memang demikian. Sungguh merepotkan, sungguh merepotkan. Sambil menutupi wajahnya dengan satu tangan, sarung pedang muncul di tangan satunya. Menyerang mereka sekarang benar-benar ide yang bodoh, sangat bodoh, tapi secercah cahaya muncul di matanya dan kilat menyambar di sekitarnya pada saat itu. Krak, krek, saat dia melangkah maju, tubuhnya melesat hingga ke pintu masuk piramida. Siapa di sana? Pengacau. Kemunculannya yang tiba-tiba mengejutkan kedua iblis yang menjaga tempat itu. Hei, tidak perlu panik seperti ini. Dia mengangkat kedua tangannya ke udara sambil bergumam. Namun, kata-katanya tampaknya tidak sampai ke telinga para iblis karena energi iblis menyembur keluar dari tangannya. Saat Liam melihat ini, matanya berbinar-binar penuh kegembiraan. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Klik, di udara, terdengar suara klik yang samar saat kepala kedua iblis itu jatuh ke tanah tanpa dia bergerak dari tempatnya. Gedebuk, berguling ke arah kaki Liam. Dia menendang kepala itu ke samping dan berjalan santai memasuki gerbang bangunan di mana koridor panjang dan gelap menyambut pandangannya. Meskipun tidak sama, ini cukup untuk saat ini. Liam bergumam sambil berjalan menyusuri koridor dan pupil matanya yang kuning cerah bersinar di tengah kegelapan. Ini akan membutuhkan beberapa penyesuaian, dan mungkin berbeda dari apa yang dia tunjukkan kepada saya, tetapi pada akhirnya akan berhasil. Sambil bersenandung sendiri, sosok Liam segera menghilang ke dalam gedung. Asteris. Di tengah rimbunnya dedaunan, Amanda merenung. Aku terlalu emosional. Amanda menyadari betapa keliru pemikirannya sebelumnya setelah mendengar komentar Melissa. Dia membiarkan emosinya menguasai dirinya. Bahkan sekarang pun, kondisi mentalnya tidak sepenuhnya baik. Ia sangat ingin bergegas masuk dan membantu Ren dan yang lainnya, tetapi saat ia mengingat kembali kata-kata Melissa, ia hanya bisa menekan emosinya. Sekarang bukan waktunya. Saat melihat sesuatu di kejauhan, sebuah busur panah muncul di tangannya. Segera setelah itu, dia mengangkatnya dan menarik talinya. Kaca, tiba-tiba, sebuah anak panah biru tipis melesat ke kejauhan dengan kecepatan luar biasa sebelum menghilang dari pandangan. Suara melengking di udara itu seperti suara pisau tajam yang menggores kaca. Sekitar peringkat kurang dari B lebih besar dari. Dia merasakan sesuatu datang dari arah itu. Gemerisik, sambil menyingkirkan dedaunan yang berguguran dari pepohonan, kaki Amanda pun berhenti. Aneh, dia bergumam sambil menyipitkan matanya. Sambil membungkuk di tanah dan memperhatikan tanah yang terbakar akibat panahnya, alis Amanda yang halus berkerut. Anak panahku jelas mengenai sesuatu. Dia yakin akan hal itu. Hal itu tidak banyak diketahui, tetapi Amanda memiliki bakat khusus yang memungkinkannya untuk mengetahui kapan panahnya mengenai sesuatu. Oleh karena itu, dia yakin bahwa dia telah menabrak sesuatu. Fakta bahwa itu tidak meninggalkan jejak apapun hanya bisa berarti satu hal. Berdesir, kepalanya tersentak ke belakang dan kakinya menekan tanah dengan ringan, sehingga ia bisa menjauhkan diri dari arah sumber suara tersebut. Swoosh! Pada saat itulah dia merasakan angin kencang menerpa dirinya, membuat rambutnya berhamburan dan ujung tajam angin mengarah ke wajahnya. Amanda bereaksi dengan cepat. Dengan mata tajamnya yang diasah untuk melihat detail terkecil, dia dengan hati-hati menghindari ujung-ujung yang tajam dan mengangkat busurnya. Gelombang beriak yang terlihat dengan mata telanjang membeku di udara, seolah-olah cahaya itu sendiri sedang berputar. Setelah itu, 3 anak panah tebal terbentuk di busurnya. Bang! Ledakan dahsyat tiba-tiba keluar dari salah satu semak-semak saat Amanda melihat cahaya putih terang menuju ke arahnya. Hein, sial. Setelah ledakan itu, seorang pria bertubuh besar muncul dari salah satu semak-semak sambil memegang perisai besar yang disembunyikan di bawah kain putih tipis. Tidak hanya itu,
tetapi di belakangnya ada seorang gadis lain yang memegang seruling di tangan kanannya. Saat ini, gadis itu sedang duduk di atas sesuatu yang tampak seperti serigala hitam besar. Salah satunya berukuran setengah ekor gajah. Awuwo, lolongan serigala bergema di seluruh hutan. Petik 1. Mereka tampak familiar. Amanda melangkah ke samping dan nyaris menghindari ledakan yang datang darinya. Mana di tubuhnya perlahan berfluktuasi saat dia melihat lebih jelas orang-orang di sekitar mereka. Itu dulu, tunggu. Suara yang jernih dan menyenangkan bergema keras saat seorang wanita cantik dengan rambut hitam panjang dan 2 tanduk melangkah keluar. Seketika itu, ekspresi wajah Amanda berubah saat dia mengenali siapa iblis itu. Itu kamu. Bab 575. Wajah Amanda berubah dingin saat dia menatap sosok mempesona yang balas menatapnya dari kejauhan. Itu dia. Amanda mampu mengenalinya hanya dengan sekilas melihat wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak melakukannya? Dia adalah iblis wanita yang telah mengutuk ibunya, dan iblis yang sama yang bekerja untuk Ren, dan menipunya dengan berubah menjadi kucing. Puding. Ingatan tiba-tiba tentang puding membuat tangan Amanda sedikit berkedut. Ia berhasil menyembunyikan kedutan itu dengan menaruh tangannya di belakang punggungnya. Perasaan Amanda saat ini sedang kacau saat dia menatap Anglika. Dia tidak tahu persis bagaimana harus bereaksi. Dia masih belum bisa sepenuhnya memaafkannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menenangkan dirinya. Aku harus berhenti bersikap emosional. Wajah Amanda menjadi acuh tak acuh saat dia mengingat apa yang telah dia katakan pada dirinya sendiri sebelumnya. Setelah bergantian menatap orang-orang lain dan menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang pernah dikenalkan Ren, Amanda merasa lega. Sepertinya kamu juga telah dipindahkan ke dunia ini. Busurnya menghilang begitu saja, dan mana di tubuhnya berhenti mengalir. Setelah tindakannya, yang lain pun ikut merasa tenang. Asteris engah, saat asap mengepul di udara, Leopold tiba-tiba berbicara. Amanda menjawab sambil menoleh ke arah Leopold. Setelah sekilas melihat rokok di tangannya, Amanda kehilangan kata-kata. Dia tidak begitu mengerti bagaimana seseorang bisa merokok dalam keadaan seperti itu. Amanda, iya, sambil mengetuk puntung rokok, Leopold menyilangkan tangannya. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Ya, pertanyaannya sedikit membuat Amanda terkejut. Apakah dia tidak ingat bahwa aku pergi ke konser putrinya? Menghentikan proses berpikirnya di situ, mata Amanda tiba-tiba menajam. Pada saat itulah dia tiba-tiba teringat bahwa pria itu adalah ayah Sofia. Kita pernah bertemu sebelumnya, benarkah? Di mana mantan? Di Henlour. Dia memotong ucapannya di tengah kalimat sebelum menoleh ke arah yang lain, dan berhenti sejenak pada Anglika di akhir kalimat. Alih-alih menyapanya, dia langsung mulai mengajukan pertanyaan. Amanda tampak agak menjaga jarak, tetapi itu semata-mata karena dia tidak ingin membiarkan emosinya menguasai dirinya. Apakah kalian tahu di mana kita berada? Dan bagaimana kalian bisa sampai di sini? Saya berharap Anda mungkin tahu jawabannya. Anglika menjawab sambil menatap sekeliling. Dia sepertinya tidak keberatan dengan sikap Amanda yang dingin. Hal terakhir yang kuingat adalah diteleportasi ke tempat ini sebelum bertemu dengan yang lain. Sama halnya denganku. Sambil menyilangkan kedua tangannya, Amanda berpikir sejenak sebelum berbalik dan memberi saran. Ikutlah denganku sekarang. Ikut denganmu. Yang lain saling bertukar pandang saat tindakan. Amanda yang tiba-tiba mengejutkan mereka. Amanda mengabaikan mereka dan masuk lebih dalam ke hutan. Jika kalian mencari Ren, aku tahu di mana dia berada. Sosoknya kemudian menghilang ke dalam hutan. Aku mengerang saat menghirup gas sulfur yang pekat dan menyengat yang memenuhi udara dan membakar hidungku. Selain itu, kakiku terasa panas sekali saat berjalan tanpa alas kaki di atas bebatuan yang mengeluarkan uap panas ke udara. Plop, plop, gelembung magma meletus di udara di sampingku, sebagian darinya mengenai permukaan pakaianku, membakar tubuh dan pakaianku. Sambil menarik napas teratur beberapa kali, saya berusaha sebisa mungkin mengabaikan rasa sakit dan terus melangkah maju. Ini berat, aku hampir tak sanggup menahan lututku agar tidak lemas saat membawa 2 batu besar di belakang punggungku. Tetapi, ini satu-satunya cara. Aku menoleh dan menatap ke kejauhan, di mana aku melihat Smalsnake terbaring di tanah dengan keringat deras mengalir di wajahnya yang pucat. Di sampingnya terdapat beberapa batu yang lebih kecil. Kotoran, aku mengumpat saat menyadari kondisinya.
Cengkeramanku pada bebatuan di belakangku semakin kuat saat aku mempercepat laju dan menuju ke arah Smalsnake. Kondisinya tampak lebih buruk dari sebelumnya. Bang! Setelah menjatuhkan batu-batu di belakangku, aku bergerak ke tempat Smalsnake berbaring. Kulitnya sangat pucat dan wajahnya basah kuyup oleh keringat. Hei, kamu baik-baik saja. Sambil menyeka keringat di dahi, aku mencoba melihatnya lebih jelas, tetapi dia hanya menepis tanganku. Saya baik-baik saja, suaranya yang lemah bergema. Aku menggelengkan kepala saat menyadari getaran dalam suaranya. Kamu sama sekali tidak baik-baik saja. Sambil menarik napas dalam-dalam, aku memandang batu-batu milik Smalsnake dan batu-batuku sendiri. Mataku beralih ke Smalsnake saat aku perlahan berdiri dan mengambil batu-batunya. Apa yang sedang kau lakukan? Diam. Setelah menamparkan bagian belakang kepala Smalsnake dan membuatnya pingsan, aku mengangkat tubuhnya ke pundakku. Kemudian, kembali ke arah batu-batu besar saya membungkuk dan mengambil kedua batu besar itu. Rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuhku saat aku perlahan mengangkat batu-batu besar itu dari tanah. Aku bisa merasakan otot-otot tubuhku robek saat darah mulai menetes dari sisi bibirku. Mengabaikan rasa sakit, aku perlahan menggerakkan tubuhku maju selangkah menuju batu itu. Gedebuk, gedebuk. Setiap langkah yang kuambil membuat tanah di bawahku bergetar. Suara mendesis bergema di udara saat keringatku menetes ke tanah dan langsung menguap. Sambil menahan rasa sakit dan panas, aku bernapas dengan cara yang sama seperti yang diajarkan Han Yufei kepadaku dan perlahan terus berjalan maju. Meskipun terasa sakit, saya bisa merasakan tubuh saya perlahan membaik dari waktu ke waktu. Ini adalah hasil dari semua latihan yang telah saya lakukan. Aku sudah dekat. Setelah berjalan selama 10 menit berikutnya, saya dapat melihat tebing besar di kejauhan tempat sebuah lubang hitam besar berada. Berdiri di dekat tebing itu ada beberapa iblis, bersama dengan berbagai sosok, mulai dari orc, elf, dan kurcaci. Yang paling penting, saya juga melihat beberapa sosok yang familiar. Sepertinya mereka sudah ada di sana. Sambil menggertakkan gigi hingga rasanya mau patah, aku terus berjalan menuju lubang itu. Lebih cepat, ayo cepat. Di dekat lubang itu, aku bisa mendengar para iblis berteriak lebih keras, dan tak lama kemudian aku melihat sesuatu yang tampak seperti kuburan besar, dipenuhi ribuan mayat yang berserakan di tanah yang panas. Seandainya bukan karena bau belerang yang menyengat di sekitarnya, aku pasti sudah muntah karena bau mayat-mayat busuk di tanah. Merasakan sensasi lembek dan busuk di kakiku saat melangkahi mayat-mayat itu, perutku terasa mual. Namun, saat aku melirik Smalsnake di pundakku, aku terus bertahan dan bergerak maju. Aku hampir sampai. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengalihkan pandangannya dari piramida, Kevin menoleh untuk melihat Melissa yang tampaknya sedang sibuk melakukan sesuatu. Dia tampak sedang mencampur serangkaian campuran warna yang berbeda. Apa yang saya lakukan? Sambil menuangkan isi satu tabung reaksi ke tabung reaksi lainnya dan mencampurkan dua zat tersebut, Melissa melirik Kevin dari sudut matanya. Apakah kamu lupa percakapan kita sebelumnya? Soal bunga-bunga aneh yang tadi kamu bicarakan. Ya, Melissa mengangguk dan mengocok tabung reaksi. Perlahan campuran itu mulai berubah menjadi hijau. Setelah mengamatinya dengan saksama, dia melanjutkan. Saat ini saya sedang mencoba menguraikan efek dari dua jenis bunga berbeda yang saya temukan dan mencoba serangkaian hal baru. Dan, setelah membuka tutup tabung reaksi, Melissa dengan santai melemparkan tabung reaksi itu ke kejauhan. Saat menyentuh tanah, tabung reaksi pecah berkeping-keping dan cairan tumpah ke tanah. Segera setelah itu, tumbuh-tumbuhan di sekitar tempat tabung reaksi pecah mulai perlahan hancur dan membusuk. Bagus. Senyum menghiasi wajah Melissa saat dia menatap hasil dari campuran yang dia lempar. Mengambil selembar kertas dari ruang dimensinya dan sebuah pena, dia mencatat beberapa hal. Campuran itu tampaknya mengandung zat korosif yang kuat. Gemerisik, gemerisik. Serangkaian suara gemerisik bergema, dan Melissa serta Kevin menghentikan apapun yang sedang mereka lakukan lalu berdiri. Berdasarkan suara tersebut, tampaknya beberapa sosok sedang menuju ke arah mereka. Sebuah pedang muncul di tangan Kevin saat dia mempersiapkan diri untuk bertempur. Sebuah suara yang familiar menyela tepat saat dia hendak menyalurkan mananya. Ini aku. Amanda muncul dari salah satu semak-semak,
dan tak lama kemudian diikuti oleh serangkaian sosok familiar lainnya yang langsung dikenali oleh Kevin. Kalianlah. Seketika itu juga, Kevin menurunkan pedangnya. Bagaimana? Kondisi pikirannya saat ini sedang kacau karena dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi di depannya. Bagaimana mungkin mereka juga ada di sini? Ia sendiri sudah bingung bagaimana Emma, Amanda, Melissa, dan yang lainnya bisa terseret ke dunia ini. Ia hanya bisa menjelaskannya melalui ikatan yang telah ia ciptakan dengan mereka, tetapi bagaimana mereka juga bisa sampai di sini? Kevin tidak ingat pernah terhubung dengan siapapun yang ada di hadapannya. Bagaimana mungkin mereka juga muncul di dunia ini? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Jadi, kamu juga ada di sini. Menggugah lamunan Kevin, ia melihat sosok yang familiar di kejauhan. Itu tak lain adalah iblis wanita yang bekerja dengan Ren. Angelika, kan? Setelah cepat menenangkan diri, Kevin memandang orang lain dan menilai Angelika sebagai pemimpin kelompok tersebut. Terutama setelah melirik sekilas orang lain. Asteris engah, apa yang sedang kamu lakukan? Jelas sekali ini agak kotor. Tidak, bukan. Orang-orang seperti apa yang direkrut Ren? Sambil menggelengkan kepalanya, Kevin hendak berjalan menghampiri Angelika ketika tiba-tiba kepalanya tersentak ke belakang dan matanya tertuju pada piramida besar di kejauhan. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi, karena Amanda dan Angelika juga bereaksi dan mengalihkan pandangan mereka ke arah piramida di kejauhan. Tanpa berkata apa-apa, Kevin menyingkirkan dedaunan untuk melihat piramida itu lebih jelas. Saat itulah dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Adegan itu memperlihatkan seorang individu yang tampak seperti manusia berjalan menuju pintu masuk piramida sambil memenggal kepala dua iblis yang menjaga pintu masuk. Yang paling mengejutkan adalah kenyataan bahwa dia tidak beranjak dari tempatnya selama itu. Apa? Mata Kevin terbelalak kaget. Meskipun dia terkejut dengan gagasan seseorang menerobos masuk ke piramida melalui pintu depan, dia paling terkejut dengan seni pedang yang digunakan orang itu. Itu sama seperti milik Ren. Bagaimana? Kevin bukan satu-satunya yang terkejut karena tatapan mata Amanda bertemu dengan tatapan mata Kevin. Apa yang sedang terjadi? Mereka berdua bertanya-tanya pada saat yang bersamaan. Itu dia. Saat itulah suara Angelika bergema. Baik Amanda maupun Kevin menoleh untuk menatapnya. Kamu kenal dia? Sambil menggigit bibir dan mengangguk getir, Angelika melirik Kevin dari sudut matanya. Ya, sambil menyipitkan matanya, dia bergumam pelan. Dia adalah seseorang yang dibawa oleh Ren, dan Ren mengatakan bahwa dia bahkan lebih berbakat darinya. Meskipun suaranya lembut, Amanda dan Kevin merasakan kata-katanya bergema kuat di dalam kepala mereka karena mereka tidak dapat memahami apa yang dia katakan. Lebih berbakat dari Ren, bagaimana mungkin? Ren sudah hampir mencapai peringkat tertinggi pada usia 21-22 tahun, dan sudah sangat kuat. Dan sekarang dia mengatakan bahwa ada seseorang yang bahkan lebih berbakat darinya. Sambil menatap Angelika, Kevin tak kuasa menahan diri untuk bertanya lagi. Benarkah itu? Ya, Angelika mengangguk sambil wajahnya berubah rumit. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan apa yang dia katakan karena dia lebih tua dan memiliki pangkat yang sama, tetapi karena saya sudah pernah bertarung dengannya, saya dapat mengatakan bahwa dia sangat. Cukup basa-basinya. Memotong ucapan Angelika, Melissa meletakkan tangannya di bahu Kevin sambil mengangkat kacamatanya dengan jarinya. Kau ingin menyelamatkan Ren dan yang lainnya, kan? Sambil menyipitkan mata untuk melihat ke kejauhan, Melissa mendecakkan lidah. Serius, kenapa repot-repot merekrut seseorang yang dengan gegabah memasuki wilayah musuh dan bahkan tidak repot-repot membunuh mereka? Apakah orang ini tahu bahwa iblis memiliki inti? Angelika dan yang lainnya menoleh ke arah piramida mengikuti ucapan Melissa dan memperhatikan bahwa iblis-iblis yang telah dipenggal kepalanya secara bertahap beregenerasi. Ekspresi wajah semua orang berubah aneh saat menyadari hal ini. Terutama Angelika yang menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia kemungkinan besar lupa akan hal ini. Lupa, serius. Wajah Melissa meringis. Sambil menggelengkan kepala, dia menggenggam bahu Kevin. Aku malas. Pokoknya, Kevin, sebaiknya kau cepat-cepat teleportasikan semua orang ke tempat Ren berada. Begitu para iblis beregenerasi, mereka kemungkinan besar akan memperingatkan iblis-iblis lain dan itu mungkin kesempatan terbaik kita untuk mengambil sekantong kotoran itu. Di tengah kalimatnya, Melissa terbatuk dan bergumam pelan. Hampir terpeleset. Sayangnya baginya, hampir semua orang mengerti kata-katanya.
Berpura-pura tidak menyadari hal ini, Melissa menepuk bahu Kevin. Apa yang kau tunggu? Cepatlah. Bab 576. Kiai Haji, Dadaku terasa terbakar setiap kali aku bernapas. Rasa sakitnya tak tertahankan. Rasanya hampir seperti aku menghembuskan api, tapi teruslah bernapas. Suara yang familiar dan tangan yang menekan punggungku membuatku tetap bernapas dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Itu sulit, sangat keras. Saat menjatuhkan batu-batu besar ke dalam lubang, saya hampir pingsan karena kelelahan. Akan menjadi bencana jika Han Yufei tidak menyeretku pergi dan menyembunyikanku di sudut untuk membantuku. Untungnya, karena ini tampaknya pemandangan biasa, tidak ada iblis yang memperhatikanku secara khusus. Kamu hampir sampai. Suara Han Yufei bergema sekali lagi. Sambil menggertakkan gigi, keringat menetes dari sisi wajahku dan mendesis di tanah yang panas mengepul. Meskipun kesakitan, saya tetap bertahan karena merasakan kemajuan. Peningkatan kekuatan dan pemulihan otot saya terjadi secara perlahan namun pasti. Meskipun aku tidak memiliki mana di dalam tubuhku perlahan pulih. Itu benar-benar sebuah keajaiban. Jangan kehilangan fokus. Suara Han Yufei sekali lagi bergema di dalam kepalaku saat dia membantuku menguasai tahap pertama dari buku panduan bela diri keluarganya. Pengerasan tubuh. Dibandingkan dengan dua bagian lainnya, bagian ini terdengar seperti tahap yang paling kurang menarik dari buku panduan bela dirinya, tetapi saya tidak setuju. Saat ini, saya merasa ini adalah metode yang paling efektif. Ada alasan sederhana untuk hal ini. Dengan itu, aku mungkin bisa meningkatkan kekuatan dan durasi kemampuan terakhirku. Pemecah batas. Kemampuan yang paling menakutkan yang saya miliki, tetapi juga yang paling menenangkan bagi saya. Dengan setiap penggunaan, saya tahu bahwa saya harus mengikuti pengaturan diri saya yang lain, tetapi saya juga tahu bahwa saya akan dapat hidup lebih lama melalui kemampuan ini. Terutama karena saya masih cukup lemah dibandingkan musuh-musuh saya, dan akhirnya saya menghadapi musuh-musuh yang cenderung jauh di atas peringkat saya saat ini. Ada 4 fase dalam metode pengerasan tubuh. Tubuh perunggu, tubuh perak, tubuh emas, dan tubuh berlian. Saat ini kamu telah mencapai tubuh perunggu, dan kamu hampir mencapai tubuh perak. Jika kamu terus berlatih seperti yang kukatakan, maka kamu tidak akan mengalami masalah untuk menembus ke level berikutnya dalam waktu dekat. Aku perlahan berbalik saat merasakan tangan Han Yufei menjauh dari tubuhku. Sensasi dingin yang menjalar di sekujur tubuhku lenyap seketika itu juga. Sayang sekali, aku berpikir sambil perlahan berdiri dan meregangkan tubuhku. Bagaimana kondisinya? Berjongkok di samping Jin dan Emma yang duduk tidak jauh dari tempat kami, saya dengan hati-hati memeriksa kondisi Smalsnake. Dia tampaknya baik-baik saja. Emma menjawab sambil memeriksa tubuhnya dengan cermat. Meletakkan jarinya di pergelangan tangannya, dia memejamkan mata selama beberapa detik. Detak jantungnya agak lemah, dan wajahnya agak pucat, tetapi untuk saat ini, dia tidak dalam bahaya. Dia hanya kelelahan. Itu bagus. Aku menghela napas lega begitu mendengar kata-katanya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, adalah tanggung jawab saya untuk menjaga agar Smalsnake tetap hidup. Aku tak akan bisa memaafkan diriku sendiri jika sesuatu terjadi padanya. Ayo kita mulai, Jin berkata sambil berdiri dan memandang ke kejauhan. Setan-setan itu akan datang. Mereka tidak akan suka jika melihat kita tidak melakukan apa-apa. Kau benar, saat aku memandang ke kejauhan, aku melihat beberapa iblis mendekat ke arah kami dan mengangkat tubuh Smalsnake. Kemudian aku memanggulnya di pundakku. Setidaknya mereka tidak membebani kita dengan pekerjaan yang terlalu berat. Han Yufei berkomentar sambil meregangkan bahunya. Aku mengangguk sedikit sambil menoleh ke arahnya. Ya, yang mengejutkan, untuk ukuran kam kerja paksa, para iblis di sini agak longgar. Atau lebih tepatnya, mereka tidak sebodoh itu sampai mempekerjakan orang secara berlebihan di sini. Kami diizinkan untuk beristirahat sejenak agar dapat memulihkan stamina. Hal ini dilakukan agar mereka dapat memastikan kinerja maksimal dari orang-orang yang bekerja. Waktu istirahatnya tidak lama, sekitar 10 menit, tetapi tetap saja itu lumayan. Saat kami duduk di salah satu batu, beberapa orang dari ras lain juga beristirahat sejenak dan diam-diam memakan cairan aneh yang sebelumnya kami makan. Petik 1. Kurasa sebagian besar kematian di sini disebabkan oleh bunuh diri. Aku berpikir sambil melangkahi mayat-mayat di bawahku.
Perasaan tidak enak itu masih membuat perutku mual, tetapi aku hanya menahannya dan menuju ke ujung tempat bebatuan berada. Segalanya akan jauh lebih mudah jika mana saya tidak diblokir. Aku bergumam sambil berjalan. Jika mana saya tidak disegel, saya pasti bisa menyelesaikan tugas saya lebih cepat dan efisien. Tetapi rupanya, biji di dalam bongkahan batu bereaksi negatif terhadap segala bentuk energi dan karena itulah mana kami disegel. Agak omong kosong, tapi bukan berarti aku bisa berbuat apa-apa. Sambil menghela napas panjang, aku berjalan menuju bebatuan di kejauhan dengan small snake di pundakku. Aku benar-benar ingin keluar dari sini. Apakah semua orang sudah menyentuh Kevin? Melissa dengan tidak sabar menatap yang lain dan memeriksa apakah mereka telah meletakkan tangan mereka di tubuh Kevin. Itu adalah syarat yang diperlukan agar kemampuan teleportasi dapat berfungsi. Ya, siap. Setelah memastikan bahwa semua orang telah meletakkan tangan mereka di atas Kevin, dia menepuk bahunya. Baiklah, lakukan saja tugasmu. Mulut Kevin berkedut saat merasakan tepukan Melissa. Dengan suara lembut, dia berbisik. Aku ini apa? Seekor anjing. Ya, Melissa mengangguk, jelas-jelas mendengar bisikannya. Sambil menepuk kepala Kevin lagi, dia menoleh ke arah piramida di kejauhan dan mendesak. Cepatlah. Kita tidak punya banyak waktu. Baiklah. Sambil memutar bola matanya, Kevin berbalik menghadap piramida dan menekan udara. Tindakannya menyebabkan yang lain saling memandang dengan tatapan aneh di wajah mereka. Namun, itu tidak berlangsung lama karena penglihatan mereka segera menjadi gelap dan mereka merasakan sensasi yang familiar menyelimuti tubuh mereka. Tubuh mereka perlahan hancur menjadi partikel-partikel, dan mereka menghilang dari tempat mereka berada. Mendering. Setelah suara gesekan batu yang sudah sangat familiar itu, yang terjadi selanjutnya adalah kegelapan total dan saya mendapati diri saya kembali di kamar saya. Energi saya semakin menipis saat saya menarik napas dalam-dalam. Tubuh saya benar-benar kelelahan dan saya hampir tidak merasakan energi apapun di dalam tubuh saya. Kotoran. Aku mengeluarkan umpatan sambil menutupi wajahku dengan tangan. Sekarang bukan waktunya untuk beristirahat. Setelah merobek kemeja dari tubuhku, aku duduk bersila di lantai. Kemudian aku mulai bernapas secara teratur, mengingat ajaran Han Yufei sebelumnya. Ada waktu untuk segalanya, dan sekarang bukanlah waktu bagiku untuk bersantai. Aku harus berlatih. Jika aku bertahan melewati kelelahan dan rasa sakit, seperti yang dikatakan Han Yufei, tubuhku akan terus membaik, dan aku akan segera dapat maju ke fase berikutnya dari metode pengerasan tubuh. Membayangkan betapa kuatnya aku setelah mempelajari keterampilan itu membuatku sangat bersemangat saat mataku terpejam. Hanya kamu. Pada saat itu, cahaya terang menyambar di seberang ruangan, memaksa saya untuk mengerahkan lebih banyak kekuatan pada kelopak mata saya yang selama ini menutup mata. Apakah kita sudah sampai? Mengapa gelap sekali? Karena lampunya mati. Di mana rokok saya? Serangkaian suara yang familiar bergema setelah cahaya terang menghilang, sebelum kegelapan kembali menyelimuti ruangan. Tubuhku tersentak kaget saat mengenali suara-suara itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Jadi maksudmu kau belum melihat manusia di sini? Beberapa iblis bersujud ke tanah, tak berani mendongak, sementara suara menyeramkan bergema di hamparan yang luas. Ya, Yang Mulia. Salah satu iblis menjawab sambil tubuhnya gemetar tak terkendali. Perlu dicatat bahwa iblis itu adalah iblis peringkat adipati, namun ia gemetar seperti anak singa yang baru lahir. Ketakutannya pada sosok di hadapannya, itu menunjukkan betapa kuatnya sosok tersebut. Jadi, tidak di planet ini juga. Sambil mengamati sebuah struktur besar berbentuk piramida di kejauhan, Magnus memijat bagian bawah dagunya. Ini menandai planet lain yang tidak memiliki manusia di dalamnya. Mengingat perintah yang mulia, Magnus tidak bisa tidak ragu apakah benar-benar ada manusia di planet-planet yang disebutkan, tetapi karena imannya kepada Jezebel sangat tinggi, dia tidak mempertanyakan perintah tersebut. Saya tidak punya pilihan selain terus menjalankan perintahnya. Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui? Setan yang sama dari sebelumnya berbicara. Menundukkan kepala dan mengamati setan itu dengan saksama, Magnus menunjukkan ekspresi terkejut. Oh, senyum tipis terspread di wajahnya. Biasanya, saya tidak suka jika orang berbicara tanpa izin saya, tetapi karena suasana hati saya sedang baik hari ini,
mari kita lihat apa tanggapan Anda selanjutnya. Area sekitarnya diselimuti keheningan yang mencekam saat para iblis mulai gemetar tak terkendali. Terutama iblis yang sebelumnya berbicara saat ia merasakan kehadiran raksasa yang keluar dari Magnus, dan menuju ke arahnya. Aura niat membunuh yang kuat menyebar di udara saat mata Magnus bersinar dengan warna merah. Saya akan mencoba menjawab sebaik mungkin. Sang Adipati, sang iblis berpangkat tinggi, tahu sejak saat itu bahwa kata-kata selanjutnya akan menentukan hidup atau matinya, sambil menelan ludah. Bagus, Magnus mengangguk sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Kamu berasal dari klan apa? Semua iblis yang hadir membeku di tempat setelah mendengar kata-katanya. Hal itu terutama terlihat pada iblis peringkat Adipati yang gemetar tak terkendali. Itu adalah pertanyaan sederhana, namun implikasi di baliknya sangat besar. Perlu dicatat bahwa membunuh iblis berpangkat adipati dari klan lain sama artinya dengan melancarkan perang melawan mereka. Magnus hanya memasang kawat tipis. Setelah perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap Magnus, iblis itu menjawab, Aku berasal dari klan Pride. Klan kebanggaan. Alis Magnus terangkat. Kau dari klan Pride. Tawa kecil keluar dari bibirnya saat dia menggelengkan kepalanya. Tak lama kemudian, wajahnya berubah meringis. Meskipun kau tahu bahwa kau berasal dari klanku, kau bersikap seolah-olah kau tidak memiliki sedikit pun harga diri di dalam dirimu. Bernapas menjadi semakin sulit karena setiap kata yang diucapkannya menekan segala sesuatu di sekitarnya, memaksa iblis itu menundukkan kepala lebih rendah lagi. Menyedihkan, dengan sekali ayunan tangannya, iblis peringkat adipati itu berubah menjadi debu. Sambil memutar tubuhnya menghadap ke kejauhan, jari-jari Magnus menjentikkan di udara dan sebuah celah muncul di depannya. Kasaria, kan? Magnus perlahan memasuki celah tersebut. Aku harap kau tidak akan mengecewakanku. 577 bersatu kembali. 3. Bang! Ledakan dahsyat menggema di ruangan besar saat sesosok tubuh tergelincir mundur. Batuk, batuk. Setelah suara ledakan, terdengar serangkaian batuk saat debu di udara mengendap, menampakkan sosok dengan rambut hitam panjang dan mata kuning. Batuk, hei. Liam tersenyum sambil menyeka mulutnya dan memperhatikan noda darah di ibu jarinya. Itu cukup kuat. Apa yang sedang dilakukan manusia lain di sini? Sesosok humanoid berpenampilan feminin dengan dua tanduk keriting melayang di udara di seberang Liam. Sambil melayang di udara, iblis itu menjilat bibirnya perlahan sambil menatap Liam. Setelah kulihat lebih dekat, kau memang pemuda yang tampan. Liam merinding saat merasakan tatapan iblis itu. Apa yang sedang terjadi? Yang menyebabkan rasa merinding itu bukanlah tatapan aneh iblis tersebut, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam, yaitu indera keenamnya. Sesuatu yang telah diasahnya melalui pertempuran dan perjuangan yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, hal tersebut memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasi tersebut. Instingnya benar saat ia merasakan suara siulan tajam datang dari pipi kanannya. Disitulah Liam menyadari iblis itu muncul tepat di sampingnya. Hanya butuh sedetik baginya untuk muncul di samping Liam dan menyerangnya. Cepat, Liam berpikir sambil matanya berbinar dengan warna kuning aneh dan kilat mulai menyambar di sekitar tubuhnya. Dentang, dentingan logam menggema di udara saat kuku tajam iblis itu menyentuh sarung pedang Liam yang hanya sedikit miring ke kanan. Bahkan saat itu, batuk, terpeleset beberapa meter ke belakang, Liam terbatuk lagi. Kali ini, darah keluar dari mulutnya saat lututnya gemetar dan dia terpaksa menusukkan pedangnya ke tanah agar tidak menabrak dinding di dekatnya. Betapa dahsyatnya, mengangkat kepalanya untuk menatap iblis itu, Liam mengepalkan dan membuka kepalan tangannya sambil meletakkan sarung pedang di samping pinggangnya. Sambil memijat sisi lehernya, dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Seperti yang kupikirkan, bertarung melawan iblis peringkat markis sementara aku masih berperingkat kurang dari A+ lebih besar dari, bukanlah hal yang pantas. Sementara itu, iblis itu mengamati Liam dengan cermat. Kamu cukup kuat, setan itu berkomentar. Liam mengangkat kepalanya untuk menatap iblis itu, lalu menundukkan kepalanya. Terima kasih, Keke. Setan itu terkekeh saat sayap di punggungnya terlipat. Lalu dia mengulurkan tangannya. Melanjutkan pertarungan ini tidak ada gunanya. Kau lebih lemah dariku, dan kau tahu itu. Akan sangat disayangkan jika bakat seperti itu dibiarkan mati. Jadi, tangan iblis itu tiba-tiba diselimuti warna hitam saat sebuah gulungan muncul secara tak terduga di atas telapak tangannya. Bagaimana kalau kita menandatangani perjanjian kerjasama?
Aku baik-baik saja. Liam memotong ucapan iblis itu bahkan sebelum dia selesai berbicara. Setelah melirik kontrak itu, dia menggelengkan kepalanya. Saya menghargai tawaran Anda, tetapi saya lebih memilih untuk tidak menandatangani kontrak dengan iblis yang termasuk dalam klan nafsu. Dengan menyentuh ruang dimensinya, sebuah apel muncul di tangan Liam. Kegentingan, saat dia menggigit apel itu, sari buahnya tumpah ke tanah dan terdengar suara renyah yang menggema. Kalian agak kunyah, lemah, kunyah. Aku lebih suka menandatangani kontrak dengan kunyah, Emon dari klan iri hati. Kunyah, tentu saja, itu hanya dengan syarat aku tertarik untuk menandatangani kontrak sejak awal, kunyah, tapi aku tidak tertarik. Setelah melahap apel di tangannya, Liam menjilati jarinya dan meregangkan lehernya. Camilan yang enak, lalu dia meletakkan tangannya di sarung pedangnya. Baiklah, saya siap, haha. Setelah Liam menyelesaikan ucapannya, iblis itu tertawa kecil sambil menutupi wajahnya dengan tangan yang memegang kontrak tersebut. Hahaha. Tawa itu segera berubah menjadi tawa gila saat iblis itu menekan perutnya dan membungkuk. Detik demi detik, tawanya semakin keras, dan kerutan muncul di wajah Liam. Apa yang lucu? Liam bertanya dengan nada bingung. Setelah mendengar ucapannya, iblis itu berhenti tertawa dan wajahnya meringis. Ketidaktahuanmu. F-Wap, bagian belakang sayapnya mengembang dengan cepat dan aura mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuh iblis itu saat ruangan mulai bergetar. Tak disangka ada orang yang cukup bodoh untuk menolak tawaranku dan memilih mati seperti ini. Tekanan mengancamnya mencapai hingga ke arah Liam, yang merasakan pakaian dan rambutnya berkibar. Dalam beberapa detik, tekanan itu telah menyebar ke setiap inci dan sudut ruangan saat tekanan mengerikan dari iblis itu terus meluas. Akan kutunjukkan persis apa yang terjadi ketika seseorang menolakku. Sosok itu menghilang dari tempat tersebut sebelum muncul kembali tepat di depan Liam. Klik, suara klik bergema di seluruh ruangan. Berdebar, semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang mampu bereaksi terhadap perubahan mendadak tersebut. Setelah itu, dengan dua bunyi gedebuk keras, sebuah tubuh yang terpotong-potong jatuh ke tanah di depan Liam yang mengorek telinganya dengan jari kelingkingnya. Kamu terlalu banyak bicara, dia bergumam pelan sambil memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Setelah itu, dia menendang tubuh iblis itu dan membalikkannya. Bagaimana? Di sanalah dia mendengar suara iblis saat menatap Liam dengan mata terbuka lebar. Karena inti kekuatannya belum hancur, dia masih hidup. Bagaimana aku mengalahkanmu? Sambil memiringkan kepalanya, Liam menyisir rambutnya ke belakang. Sambil mengangkat bahu, dia menjawab. Karena aku tidak bisa mengalahkanmu saat peringkatku kurang dari A+ lebih besar dari, aku memutuskan untuk menaikkan peringkat. Kata-katanya menyebabkan mata iblis itu semakin terbuka lebar. Sambil mengangkat bahunya sekali lagi, mata kuning Liam bersinar dan dia menusuk ke arah area perut iblis itu. Retakan, suara retakan menggema dan tubuh iblis itu perlahan hancur berkeping-keping di udara. Baiklah, sambil sedikit meregangkan bahunya, dia berbalik dan menuju ke ujung ruangan, di mana dia disambut oleh koridor gelap lainnya. Saat ia perlahan berjalan ke arah itu, langkah kakinya terhenti dan ia menundukkan kepala. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Petik 2. Apakah aku telah menghancurkan inti dari dua iblis yang berdiri di luar? Kerutan muncul di wajahnya saat dia berpikir keras tentang situasi tersebut. Namun setelah memikirkan hal itu dan tidak dapat mengingat apapun, akhirnya dia mengacak-acak rambutnya dan terus berjalan lebih dalam ke dalam terowongan. Pokoknya, begini akan lebih menyenangkan. Ini akan membantuku menguji kekuatan baruku. Sekarang setelah ia berhasil menembus peringkat kurang dari es tanda hubung lebih besar dari, ia merasa jauh lebih kuat dan tak sabar untuk menguji kekuatan barunya. Sambil berkedip beberapa kali untuk memastikan pendengaranku benar, aku mengorek hidungku dengan jari kelingking. Aku hanya ingin memastikan tidak ada masalah dengan pendengaranku. Apakah aku sudah separah itu setelah semua pelatihan itu? Meskipun gelap, cahaya kecil yang familiar itu berasal dari sesuatu yang tampak seperti rokok dan baunya. Leopold, aku secara naluriah berteriak. Hei, engah. Petik 2 tanda seru petik 2. Karena tidak mengharapkan jawaban, saya tersentak dan mundur beberapa langkah. Apa yang sedang terjadi? Terhenti di tengah kalimat, aku merasakan sesuatu yang lembut memelukku. Proses berpikirku terhenti sejenak. Petik 2. Aku senang kau baik-baik saja.
Bisikan samar terdengar di dekat telingaku, menyebabkan tubuhku bergidik saat perasaan aneh menyelimutiku. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat apapun. Saat itulah sebuah suara yang familiar terdengar dan Amanda menjauhkan diri dariku. Setelah itu, mataku secara refleks tertutup saat cahaya terang membanjiri ruangan. Ren, sebuah suara memanggilku. Ya, aku dapat dengan mudah mengenali suara itu sebagai suara Kevin saat aku perlahan membuka mata dan melihat beberapa sosok berdiri di depanku. Begitu banyak. Setelah menyadari adanya perubahan yang terjadi, aku membuka dan menutup mulutku, tanpa berkata-kata. Berapa banyak orang yang diangkut ke tempat ini? Kevin, Melissa, Ryan, Amanda, Angelika, Leopold, Hein, dan Ava. Selain orang-orang lain yang bersama saya, praktis hampir semua orang ada di sini bersama saya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku bertanya sambil menoleh ke arah Kevin yang menggelengkan kepalanya dengan senyum getir. Aku juga tidak tahu. Aku menundukkan kepala untuk merenungkan situasi tersebut. Namun, tepat ketika aku hendak mengungkapkan pikiranku, aku mendengar suara Melissa yang masam. Tempat ini cukup rapuh. Ketuk, ketuk. Melissa menoleh ke arahku sambil mengetuk sisi dinding. Meskipun mereka tidak bisa dibilang lemah, mengingat kekuatanmu, seharusnya kau bisa dengan mudah menghancurkan dinding-dinding itu. Kenapa kau tidak melarikan diri? Semua orang bergerak ke dinding dan merasakannya sendiri begitu mendengar kata-katanya. Kamu benar, memang benar, ini memang cukup lemah. Semua orang menoleh ke arahku dan membenarkan kata-katanya. Aku tersenyum kecut dan mengulurkan tanganku. Seandainya aku dalam kondisi normal, itu akan mudah bagiku. Tetapi seperti yang kau lihat, manaku tersegel. Aku tidak bisa melakukan apapun saat ini. Coba saya lihat. Sambil mencengkeram pergelangan tanganku, Melissa menyalurkan mananya ke dalam tubuhku sementara sebuah cahaya keluar dari tubuhnya. Lalu dia menutup matanya. Pada saat itu, semua mata tertuju padanya, mencoba melihat apa yang sedang dia lakukan. Aku memang merasakan tatapan tidak nyaman dari arah tertentu, tetapi aku segera mengabaikannya. Itu bukan sesuatu yang besar. Beberapa detik berlalu dan Melissa akhirnya membuka matanya. Alisnya berkerut rapat. Dia tidak berbohong. Sambil menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya tampak berpikir sebelum ia memutar pergelangan tanganku dan mulai menepuk-nepuk seluruh tubuhku. Wah, tindakannya yang tiba-tiba membuatku terkejut dan berusaha menarik tubuhku kembali. Berhenti bergerak. Namun, dengan memegang pergelangan tanganku, Melissa menghentikanku bergerak dan terus menepuk-nepuk seluruh tubuhku. Tindakannya membuat semua orang terkejut. Aku terutama memperhatikan tindakan Angelika saat dia menutupi mata Ryan dengan tangannya. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku ingin melihatnya. Parahnya lagi, tatapan tadi menjadi lebih intens dan bagian belakang leherku tiba-tiba terasa dingin. Beri aku waktu istirahat. Aku berpikir dalam hati saat tangan dingin Melissa terus menepuk-nepuk tubuhku. Seandainya dia tidak jauh lebih kuat dariku saat ini, aku pasti sudah mendorongnya mundur sekarang. Baiklah, izinkan saya memeriksa darah Anda. Untungnya, sesi pelecehan seksualnya tidak berlangsung lama karena dia menjauhkan diri dari saya dan mengambil sebuah alat kecil dari ruang dimensinya. Mungkin pengamatan saya tidak terlalu jelas, tetapi begitu Melissa mengeluarkan alat itu, saya langsung bisa melihat sesuatu yang tampak seperti jarum tajam. Senyum cerah menghiasi wajah Melissa saat dia memberi isyarat agar aku mendekatinya. Ayo, Ren, biarkan aku memeriksa darahmu. Aku mundur selangkah sambil memperhatikan ekspresinya. Petik 2 titik. Melissa, bisakah kita membicarakan ini? 578. Seperti yang kuduga, Melissa berdiri dan berjalan ke arahku. Saat aku melihat sosoknya berjalan mendekatiku, aku mundur. Aku sedikit merasa waspada padanya. Mengingat kembali kejadian-kejadian sebelumnya yang ingin kulupakan, aku mengangkat kedua tangan dan memeluk tubuhku. Kamu mau apa? Kenapa tatapanmu seperti itu? Kau pikir aku akan menyerangmu atau apa? Ya, aku mengangguk. Ya, saya mengulanginya untuk memastikan dia mengerti. Ya, aku tidak seperti itu, jadi tenang saja. Melissa memutar matanya. Sambil menarik sebuah kursi, dia duduk di dekatku dan menunjukkan alat yang dia gunakan untuk memeriksa darahku. Sambil menunjuk ke bagian tertentu, dia berbicara. Darahmu tampaknya terkontaminasi oleh sesuatu yang sangat pekat dan kuat. Mungkin itulah sebabnya manamu tersegel.
Sambil memiringkan perangkat di tangannya, Melissa memasang ekspresi berpikir di wajahnya. Melepas kacamatanya, Melissa menggantinya dengan kacamata lain dan mengetuk sisi kacamata tersebut. Ada cahaya merah kecil yang memancar dari tengah kacamata dan menuju ke perangkat di tangannya. Setelah memeriksa perangkat di tangannya dengan saksama, ekspresi wajahnya berubah setelah beberapa saat. Jadi begitu, dia bergumam pelan sambil menyimpan perangkat itu dan menatapku. Kebetulan, apakah Anda mengalami semacam efek kelumpuhan saat pertama kali muncul di sini? Dengan terkejut, aku menatap Melissa. Bagaimana kamu tahu? Seperti yang kuduga. Alih-alih menjawabku, Melissa berdiri dari tempat duduknya dan menoleh ke arah Kevin. Ingat apa yang kukatakan padamu sebelumnya? Ya, Kevin mengangguk sambil menoleh ke arahku. Alisnya berkerut rapat. Apakah itu tanaman yang sama yang Anda sebutkan? Kurang lebih. Sambil mengambil dua sampel tanaman berbeda dari ruang dimensinya, Melissa mengangguk. Tampaknya ada senyawa lain yang bercampur dalam aliran darahnya, tetapi secara umum, dua bahan utama memang sama dengan yang saya temukan sebelumnya. Bisakah kamu menyembuhkannya? Kevin bertanya. Sambil menatap perangkat di tangannya, Melissa menggelengkan kepalanya. Tidak, belum. Saya butuh waktu untuk mencari cara menghilangkan efek campuran itu dari darahnya. Apa? Saat aku bergantian menjaga Kevin dan Melissa, aku tidak begitu mengerti apa yang mereka coba lakukan. Namun, melihat wajah serius mereka, aku tahu mereka berusaha membantuku. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan? Kevin bertanya sambil bersandar di sisi dinding. Raut wajahnya tampak sangat serius. Melissa menggaruk bagian belakang kepalanya dan mengangkat kacamatanya. Beberapa jam, dia bergumam setelah beberapa detik. Kata-katanya seketika membuat yang lain saling memandang dengan sedikit kekhawatiran di mata mereka. Reaksi mereka membuatku terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Beberapa jam sepertinya tidak lama, kenapa wajah kalian murung? Apakah mereka takut iblis akan menemukan mereka? Itu tidak mungkin. Aku menggelengkan kepala. Saat itu, Melissa dan yang lainnya telah menyembunyikan jejak mereka berkat sebuah alat aneh yang mereka kenakan. Hal ini dilakukan agar para iblis tidak menyadari kemunculan mereka yang tiba-tiba di ruangan itu. Selain itu, mereka juga tampaknya telah menyegel sebagian mana mereka, jadi saya ragu para iblis akan menyadari kehadiran mereka. Penghalang kedap suara yang dibuat Kevin juga menghalangi suara keluar, jadi seharusnya tidak ada alasan bagi mereka untuk khawatir tentang waktu. Jika Anda butuh beberapa jam, saya rasa itu tidak akan menjadi masalah besar. Pintu kamar tidak akan dibuka sampai. Bukan itu. Angelika tiba-tiba memotong pembicaraan. Bingung? Aku menoleh padanya, dan saat itulah aku menyadari ekspresi masamnya. Saya langsung mendapat firasat buruk. Dan dugaanku benar, karena kata-kata selanjutnya membuat perutku mual. Alasan kami terpaksa datang ke sini menemui Anda adalah karena manusia terakhir yang Anda rekrut memutuskan untuk masuk ke kompresor mana sendirian dan mungkin sedang melawan semua iblis sendirian. Saya rasa tidak akan lama lagi sebelum orang lain mengenalinya dan kekacauan akan terjadi. Kotoran, aku mengumpat keras sambil menutupi wajahku dengan tangan. Itu Liam, kan? Angelika tidak perlu mengklarifikasi siapa individu tersebut karena tindakannya sudah cukup jelas bagi saya. Tidak diragukan lagi, itu Liam. Justru karena alasan inilah aku tidak ingin membawa Liam bersamaku ke planet ini. Mengingat daya ingatnya yang buruk dan haus akan sensasi, ini adalah hasil yang sudah bisa diduga. Seharusnya aku sudah bisa menduganya. Saat aku menyadari Smalsnake ada di sini, seharusnya aku juga menyadari bahwa Liam juga akan muncul di sini. Berdiri di sampingku, Amanda bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Saya tidak terlalu yakin. Aku bergumam pelan sambil mengerutkan alis. Sebenarnya, situasi ini tidak mengerikan. Tiba-tiba, suara Kevin terdengar. Sambil bergumam pelan pada dirinya sendiri, dia berjalan menuju pintu kamar dan menyentuhnya dengan lembut. Mendobrak pintu dan membebaskan diri seharusnya bukan masalah bagi kita semua. Untuk sekarang, sebelum alarm berbunyi, kita sebaiknya menunggu di sini dan berusaha sebaik mungkin untuk berada dalam kondisi terbaik. Kesadaran itu muncul dalam diri saya saat saya langsung memahami niat Kevin. Kau ingin memanfaatkan kekacauan ini untuk langsung menuju ke papan operasi utama kompresor mana agar kita bisa menghancurkannya. Ya,
Kevin mengangguk sambil mengepalkan tinjunya perlahan menyentuh pintu ruangan. Prioritas kita seharusnya menghancurkan kompresor mana. Begitu kita menghancurkannya, saya tidak akan kesulitan membawa kita semua keluar dari tempat ini. Benar, untuk sesaat aku hampir lupa misi kita, yaitu menghancurkan kompresor mana. Kita sebenarnya tidak perlu melarikan diri, melainkan justru sebaliknya, kita perlu menghancurkannya. Baiklah, mengangguk tanda mengerti, aku duduk di tanah dan menoleh ke arah Melissa yang sedang sibuk merapikan peralatannya. Aku setuju dengan rencanamu. Untuk sekarang, aku akan menunggu Melissa menyelesaikan tugasnya. Semakin cepat dia, semakin baik situasinya. Setelah mendengar ucapanku, Melissa sedikit menggeser kepalanya dan menatapku dengan tajam. Aku ini apa, anjingmu? Kau baru menyadarinya. Aku menatapnya dengan tatapan aneh. Dari kartu-kartu ajaib hingga semua teori yang telah kuberikan kepadamu, kamu seharusnya sudah tahu siapa dirimu sekarang. Hahaha, Melissa menutup mulutnya sambil tertawa. Suara tawanya bergema di seluruh ruangan dan sangat menyenangkan telinga. Tentu saja, bukan hanya suaranya yang menyenangkan, tetapi suasananya juga sangat menyenangkan. Sementara itu, saat Melissa tertawa, Amanda muncul di belakang Melissa. Sambil berdiri, Melissa menyingsingkan lengan bajunya dan dengan marah menyerbu ke arahku. Aku akan membunuhmu. Ah, tolong, upaya pembunuhan. Melihatnya menerjangku seperti banteng yang mengamuk, aku berdiri dan bersembunyi di belakang Kevin. Kevin, tolong aku. Aku akan mati jika kau tidak melakukan apapun. Sejujurnya, saat ini, kamu pantas menerima apapun yang akan terjadi padamu. Wah, itu jahat sekali. Lepaskan aku, Amanda. Amanda, yang sudah mengantisipasi situasi tersebut, berdiri di belakang Melissa dan memegang kedua ketiaknya, menghentikan serangannya. Lepaskan, aku tidak akan membunuhnya. Meskipun Melissa mengumpat dan berteriak, dia tidak pernah melepaskan genggamannya. Aku janji aku tidak akan membunuhnya. Aku hanya akan membuatnya berhenti bernapas, selamanya. Itu sama saja, aku berpikir dalam hati sambil menyandarkan lenganku di bahu Kevin. Menoleh untuk meliriknya, aku berbisik pelan. Dia pasti sedang menstruasi. Hentikan saja, asteris. Di dalam puncak kompresor mana, ada sesosok manusia kehijauan yang duduk di dalam ruangan yang relatif mewah. Dengan rambut putih panjang terurai di belakang punggungnya, dan kerutan di seluruh wajahnya, Duke Ikiron perlahan membuka matanya, memperlihatkan sepasang pupil merah yang bersinar mengancam di dalam ruangan. Saat menghembuskan napas, ia mengeluarkan udara keruh. Menundukkan kepala untuk menatap tangannya yang keriput, rona ungu gelap muncul di tangannya sebelum dengan cepat memudar dan menghilang. Waktu saya tinggal sedikit. Duke Ikiron berdiri, mengepalkan tangannya, memperlihatkan sosok kurus yang hampir seluruhnya terdiri dari tulang. Terlihat jelas kerapuhan pada tubuhnya karena hampir tidak ada kulit yang tersisa. Duke Ikinor menggelengkan kepalanya sambil menatap sosoknya di cermin yang berdiri di ujung ruangan. Seandainya aku punya lebih banyak waktu. Dengan sekali gerakan tangannya, sebuah tunik hitam dengan sulaman emas muncul di tubuhnya. Sungguh disayangkan, seandainya saya tidak dipaksa untuk mengurus tempat ini, mungkin saya bisa berhasil menerobosnya. Setelah hidup selama lebih dari 500 tahun, Adipati Ikiron kini berada di ambang kematian. Kematiannya yang sudah dekat disebabkan oleh sebab alami. Karena hidup melebihi harapan hidupnya, ia tidak punya banyak waktu lagi sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Dia bisa merasakan kekuatannya menghilang setiap hari, dan saat ini, dia bahkan tidak yakin bisa menunjukkan kekuatan yang sama seperti dulu. Sambil menarik napas dalam-dalam lagi, Duke Ikinor menuju mejanya dan duduk. Di sana, matanya tertuju pada sebuah gelang kecil dan beberapa cincin. Sambil mengulurkan tangannya, dia mendekatkan barang-barang itu ke tubuhnya dan memeriksanya. Warna hitam muncul dari tangannya saat dia mencoba melihat isi barang-barang itu, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku tidak bisa membukanya. Bang! Pintu ruangan itu tiba-tiba terbuka dengan keras. Apa yang sedang terjadi? Duke Ikinor tiba-tiba berdiri. Beraninya kau menerobos masuk ke? Kita sedang menghadapi keadaan darurat. Sesosok iblis bergegas masuk ke ruangan. Kepanikan jelas terlihat di wajahnya saat ia mencari sang adipati. Situasi darurat. Kemarahan Duke Ikinor segera mereda. Terutama setelah dia melihat raut wajah panik para iblis yang baru saja masuk.
Dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Seorang penyusup telah menyusup ke dalam gedung. Hah! Kepala Duke Ikinor tersentak ke belakang karena terkejut. Seorang penyusup, hanya satu. Ya, setan itu mengangguk, membuat ekspresi wajah Duke Ikinor berubah sekali lagi. Hanya satu. Apakah dia mencoba bunuh diri? Perlu dicatat bahwa ada ribuan iblis di dalam kompresor mana, termasuk dia, seorang iblis peringkat Duke. Seseorang yang mencoba menyusup ke tempat itu sendirian, haruslah orang yang sangat nekat, atau sangat kuat. Tetapi ketika Duke Ikinor memejamkan mata dan mencoba merasakan kehadiran yang kuat, dia tidak dapat merasakan siapapun yang setara dengan level Duke. Ini hanya berarti satu hal, penyusup itu lebih lemah darinya. Sungguh berani. Saat dia menatap tajam ke arah tertentu, aura yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Sepertinya orang-orang mulai berpikir bahwa aku adalah sasaran empuk hanya karena aku sudah mendekati kematian. Menghadap iblis terdekat, sang adipati memberi perintah. Kunci pintu masuk kompresor, bunyikan alarm, dan beritahu semua iblis lainnya. Kita tidak ingin mengalami terlalu banyak kerugian. Dipahami, setan itu menjawab dengan punggung tegak. Bagus. Sambil mengangguk, Duke Ikinor melangkah maju dan menghilang dari tempatnya. Aku akan lihat siapa yang berani macam-macam denganku. Bab 579. Setelah mondar-mandir dan menatap pintu-pintu kamar untuk beberapa saat, Exilion tiba-tiba berhenti. Aneh, dia bergumam sambil berjalan menuju salah satu kamar dan meletakkan tangannya di pintu. Merasa hanya ada seseorang di dalam, dia perlahan melepaskan genggamannya. Tidak ada apa-apa. Belum lama ini, dia merasakan fluktuasi aneh yang berasal dari ruangan itu, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang aneh ketika dia memeriksanya. Ada kemungkinan besar aku terlalu banyak berpikir tentang ini. Sambil melipat sayapnya ke belakang punggung, Exilion terus mondar-mandir di sekitar ruangan. Sebuah ruangan lain segera menarik perhatiannya saat dia berjalan. Sambil berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di atasnya, senyum tipis teruk di wajahnya. Sepertinya dia tidak akan bertahan lama. Merasakan detak jantung lemah dari manusia di dalam tubuhnya, Exilion tahu bahwa dia hampir pasti sudah mati. Haruskah aku memberitahu mereka tentang kematiannya, atau berpura-pura dia tidak meninggal dan memberitahu mereka bahwa mereka hanya akan dapat melihatnya di akhir bulan setelah pekerjaan selesai, membayangkan ekspresi wajah mereka ketika mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu, keke. Exilion tertawa terbahak-bahak. Semakin dia memikirkan ekspresi wajah yang akan dibuat manusia ketika mengetahui bahwa rekan mereka telah meninggal, semakin wajahnya meringis. Apa yang lucu? Suara lain bergema pada saat itu, dan sesosok iblis perlahan berjalan menuju Exilion. Dia adalah Impedus, iblis lain yang bertugas mengawasi sel-sel penjara. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Sambil melambaikan tangannya ke arah Impedus, Exilion berhenti tersenyum dan bersandar di sisi dinding. Dilihat dari reaksimu, kurasa ini bukan hal sepele. Yah, ini bukan hal besar. Ketuk, ketuk. Sambil mengetuk pintu di sebelahnya, Exilion memberikan gambaran singkat tentang apa yang dipikirkannya. Dia akan segera mati, dan aku baru saja memikirkan bagaimana aku bisa mempermainkan manusia lain. Oh, senyum tipis teruk di wajah Impedius saat ia menunjukkan ekspresi kagum. Kau sebut itu tidak berarti apa-apa. Itu terdengar jauh lebih menghibur daripada hal-hal lain yang sedang kulakukan. Keke, itu mungkin karena kamu akan segera dipromosikan. Kamu tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal-hal sepele seperti dulu. SHIING. Cahaya terang muncul di pinggang bawah Impedius tepat saat dia hendak menjawab, dan kedua iblis itu mengubah wajah mereka. Situasi darurat. Mereka berdua berpikir serempak saat Impedius mengeluarkan sebuah bola hitam kecil dari pinggangnya dan dengan santai meremasnya di tangannya. Retakan. Beberapa saat setelah bola itu hancur, api ungu membubung ke udara, dan serangkaian kata muncul di hadapan kedua iblis tersebut. Keadaan darurat penyusup. Alihkan pekerja di ruang penyimpanan darurat. Para iblis saling menatap selama beberapa detik sebelum dengan cepat bertindak untuk mencoba mencari cara menanggapi pesan mendadak tersebut. Lakukan dengan cepat. Setelah itu, kedua iblis tersebut berpisah dan menuju ke pintu yang berbeda lalu membuka ruangan-ruangan tersebut. Krur, krur, suara gesekan batu bergema keras saat ruangan-ruangan itu perlahan mulai terbuka. Asteris asteris asteris. Plop, plop,
Semua orang memusatkan perhatian mereka pada peralatan di depan Melissa saat suara gemericik bergema di seluruh ruangan. Berapa lama lagi? Saya bertanya. Setelah mencabut selang dari kompor, Melissa mengocok larutan tersebut dan melirikku dari sudut matanya. Paling lama setengah jam, mungkin akan lebih cepat jika Anda berhenti berbicara. Setelah kembali memusatkan perhatiannya pada campuran itu, dia berbisik pelan. Kau pikir mudah menemukan solusi untuk masalahmu padahal aku baru menangani tanaman ini sekitar sehari. Aku tahu aku jenius, tapi aku bukan dewa. Ya, dia tidak salah. Sambil menggelengkan kepala, aku duduk di tanah di samping Amanda. Sudah berapa hari sejak kamu tiba di dunia ini? Sekitar seminggu. Amanda menjawab dengan tatapan penuh kekhawatiran. Kekhawatiran yang dirasakannya dapat dimengerti. Tiba-tiba menghilang dari muka bumi. Orang tuanya pasti sangat khawatir tentang kondisinya. Saat itulah tiba-tiba terlintas di benakku. Menoleh ke arah Amanda, aku bertanya. Menurutmu mereka akan mengira kau datang bersamaku? Tidak, Amanda menggelengkan kepalanya. Pikiranku bertentangan dengan nada suaranya yang meninggi di akhir kalimatnya. Memikirkan kemungkinan Edward menghajar saya setelah kami kembali ke dunia manusia tiba-tiba membuat saya tidak ingin kembali lagi. Kurasa sebaiknya kau kembali duluan. Kurasa aku tidak akan bisa kembali bersamamu. Sambil melirikku, Amanda tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Alisku mengerut saat melihat reaksinya. Oi, kenapa tiba-tiba aku punya? Krur. Pada saat itu, saya mendengar suara derit batu yang familiar dan pintu ruangan tiba-tiba terbuka, membuat saya dan semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Kevin adalah orang pertama yang bereaksi. Ia menghunus pedangnya dan mengambil posisi siap bertarung. Cahaya mulai masuk ke ruangan, tetapi tidak seperti sebelumnya. Saya tidak perlu lagi menutup mata karena mata saya sudah terbiasa dengan cahaya tersebut. Tidak lama kemudian pintu terbuka, menampakkan sosok iblis yang menatap ke dalam ruangan dengan mata terbelalak. Apa yang terjadi? Huek. SHIING. Kevin mengayunkan pedangnya sebelum iblis itu menyelesaikan kalimatnya, membelah tubuhnya menjadi dua. Gedebuk. Kemudian, tanpa membuang waktu, Kevin mengulurkan tangannya, mengulur sosok iblis itu dalam kobaran api. Tak lama kemudian, sebuah inti muncul di lantai dan Kevin menginjaknya. Retakan, sepertinya kita tidak punya banyak waktu. Sambil mengangkat kepalanya untuk menatap ke kejauhan, sosok Kevin menghilang. Kamu mau pergi kemana? Aku berteriak saat keluar dari ruangan. Siapa kamu? Suara terkejut terdengar dari kejauhan tepat saat aku keluar dari ruangan. SHIING. Pada saat itu, saya melihat Kevin sedang membedah iblis lain yang tampaknya sedang membuka pintu lain. Retakan, setelah menginjak inti iblis itu, Kevin menyeka dahinya. Selesai, itu cepat sekali. Bergegas ke tempat Kevin berada dan menatap inti yang retak di tanah, alisku mengerut. Seharusnya kau tidak membunuhnya. Seharusnya kau menginterogasinya sebelum membunuhnya. Sambil membungkuk dan mencubit pecahan inti tersebut, aku melemparkannya kembali ke tanah. Kevin, kau seharusnya lebih tahu daripada siapapun bahwa kita saat ini berada di wilayah yang tidak kita kenal. Kita tidak bisa bergerak begitu saja tanpa informasi apapun. Soal itu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Melissa menyela tepat saat Kevin hendak mengatakan sesuatu. Aku menoleh ke arahnya. Sambil tetap menatapku dengan tatapan tajam tanpa suara, dia mengetuk jam tangannya, menampilkan apa yang tampak seperti struktur kompresor mana dalam bentuk holografik. Ini mungkin versi yang lebih besar dari kompresor mana, tetapi pada akhirnya, mungkin fungsinya tetap sama dengan yang lebih kecil di bumi. Jadi, saat Melissa mengetuk hologram dan memberi isyarat dengan tangannya, kompresor mana mengembang di depan mata kami dan dia menunjuk ke tingkat tertinggi kedua piramida. Kesinilah seharusnya kita pergi. Apakah disitulah letak sistem operasi utamanya? Amanda bertanya, lalu Melissa mengangguk dan menunjuk ke bawah struktur piramida. Saat ini kita seharusnya berada di dasar piramida, artinya kita harus naik ke atas. Mengingat alarm baru saja berbunyi, para iblis sedang bergerak untuk menangkap si idiot yang dibawa Ren itu. Hai, diam, Melissa menatapku dengan tajam. Seandainya bukan karena si idiot itu, kami pasti sudah datang kepada Anda dengan rencana yang lebih matang, dan keadaan tidak akan sesulit sekarang. Saya tidak bisa membantah ini. Dia benar, seandainya bukan karena Liam, segalanya pasti akan jauh lebih terorganisir.
Bagaimanapun, pengemis tidak bisa memilih dan sekarang bukanlah waktu yang tepat bagi kita untuk berdebat. Teman-teman, bantu aku membuka pintu. Suara Kevin yang menunjuk ke arah pintu lain membuyarkan lamunanku. Ah, benar, menghadap pintu yang setengah terbuka, aku melirik ke arah Angelika dan bertanya. Angelika, bisakah kamu membantuku dan membukakan pintu? Aku, ya, kaulah satu-satunya di sini yang bisa membuka pintu karena kau memiliki energi iblis. Karena pintu-pintu itu hanya bisa dibuka menggunakan energi iblis, Angelika adalah satu-satunya yang mampu membuka pintu-pintu tersebut. Secara teknis, kita bisa merobohkan tembok itu hanya dengan kekuatan kita, tetapi itu tidak tepat karena ada risiko seseorang terluka di dalam. Mana kita akhirnya tersegel. Lebih-lebih lagi, aku yakin Smalsnake sedang beristirahat di sini, jadi cepatlah. Terakhir kali aku meninggalkannya, kondisinya tidak begitu baik. Saya merasa sedikit cemas ketika menyadari pintu itu setengah terbuka dan tidak ada reaksi dari sisi lain. Cepat, saat yang lain mendengar bahwa Smalsnake adalah orang yang berada di dalam ruangan, ekspresi wajah mereka berubah. Apakah Smalsnake ada di sana? Jadi, kesanalah dia pergi. Apakah dia baik-baik saja? Oke, hal yang sama juga terjadi pada Angelika yang buru-buru meletakkan tangannya di sisi pintu dan menyalurkan energinya. Warna hitam pekat muncul dari tubuhnya dan sepenuhnya menyelimuti pintu. Krur, pintu-pintu mulai terbuka diiringi suara gesekan batu yang familiar. Tiba-tiba, semua orang melihat sosok pucat tergeletak di tanah. Napasnya sangat tersengal-sengal, dan wajahnya sangat pucat. Kotoran, aku mengumpat keras sambil berlari ke arahnya dan memanggilnya. Ular kecil, ular kecil, ular kecil. Bab 580. Selamat, Brian. Suasana meriah menyelimuti bar kecil itu saat dua sosok duduk di bangku dan menikmati bir mereka. Terlihat kontras yang jelas antara kedua sosok tersebut, yang satu kurus dan tampak muda, sementara yang lainnya sangat tampan dan terlihat lebih dewasa. Meskipun demikian, keduanya tampak memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Sosok-sosok itu adalah Brian dan Hemlock, atasannya. Anda menangani situasi ini dengan terampil dan mendapatkan koneksi meskipun tidak memiliki kekuatan khusus. Saya dapat mengatakan bahwa Anda telah mengerahkan banyak usaha dalam negosiasi tersebut. Terima kasih, Hick. Brian mengucapkan terima kasih kepada Hemlock sambil wajahnya memerah. Jelas sekali dia sedang mabuk saat itu. Bukan peminum berat, ya. Sambil menyesap birnya, Hemlock menyeka busa yang menempel di bibirnya. Tindakannya itu seketika menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Tanpa sedikit pun keberatan dengan perhatian itu, Hemlock meletakkan birnya. Meskipun kita telah melakukan pekerjaan yang baik hari ini, masih banyak yang harus kita lakukan. Jangan terlalu berpuas diri. Sebagai seorang supervisor yang baik, sudah menjadi kewajibannya untuk mengingatkan Brian bahwa ia tidak boleh sombong karena kesuksesan. Ya, Brian mengangguk-angguk kepalanya saat mendengar kata-kata Hemlock. Saat itu ia sangat mabuk, dan apakah ia benar-benar memahami kata-katanya atau tidak, Hemlock tidak yakin. Meskipun demikian, Hemlock tersenyum. Sungguh disayangkan bahwa seseorang yang seberbakat dirimu memiliki bakat yang begitu buruk. Ada rasa iba yang tulus dalam suaranya saat mengucapkan kata-kata itu. Dalam 6 bulan terakhir, Hemlock memperhatikan peningkatan dramatis dalam efisiensi kerjanya. Dia sekarang dapat menemukan semua informasi yang dibutuhkannya hanya dalam beberapa detik setelah bertanya kepada Brian. Dia memang sehebat itu. Brian sangat teliti dan terutama cepat. Inilah yang membuat Hemlock sangat menyukainya. Andai saja dia dilahirkan dengan bakat yang lebih besar. Sangat disayangkan. Sambil mengantarkan minuman, dia menatap keluar jendela kaca bar ke jalan-jalan kota, di mana dia bisa melihat lampu-lampu putih dan merah melayang di sepanjang jalan. Betapa indahnya, Hemlock bergumam pelan. Raut wajahnya berubah saat ia menggenggam minuman di tangannya. Alisnya berkerut rapat, tapi sungguh disayangkan ini tidak akan berlangsung lama. Apa maksudmu? Brian bertanya sambil mendengar perkataan Hemlock. Hemlock menggelengkan kepalanya sambil menatap Smalsnake yang berusaha sekuat tenaga agar tidak pingsan. Menurutmu mengapa ini tidak akan bertahan lama? Sambil menghembuskan napas, Hemlock mengangkat birnya dan menyesapnya. Sambil mengecapkan bibirnya, dia bertanya, siapakah manusia terkuat saat ini? Peringkat, Brian menjawab. Hemlock mengangguk sebagai jawaban. Benar sekali, manusia terkuat saat ini di wilayah manusia adalah peringkat.
Hemlock menurunkan tangannya dan meletakkan bir di atas meja. Apakah kau tahu seberapa kuat Raja Iblis? Atau siapa orang-orang terkuat di luar umat manusia? Tidak yakin. Brian menjawab, mungkin soal peringkat. Kami sudah cukup jauh mengejar ketertinggalan dari mereka. Hei, Hemlock mendengus keras sambil menggelengkan kepalanya. Jika kamu benar-benar berpikir begitu, maka itu adalah pemikiran yang naif. Mengapa? Kau mungkin tidak mengetahuinya karena pendidikanmu tidak begitu baik dan kau masih cukup muda, tetapi Raja Iblis menganggap peringkat SSSS tidak ada artinya di matanya. Mereka hanyalah serangga yang bisa dia hancurkan dengan jentikan jarinya. Begitu ya, Cik, tubuh Brian tersentak dan dia cegukan dengan keras. Sambil mengayunkan minuman di tangannya, dia hampir jatuh dari kursinya. Hati-hati, wah, Hemlock mengulurkan tangannya dan menghalangi kursi Smalsnake. Kamu harus lebih berhati-hati. Terima kasih. Setelah sedikit sadar, Brian mengucapkan terima kasih kepada Hemlock. Bantuan tepat waktu dari Hemlock mencegahnya jatuh ke tanah. Tidak masalah. Hemlock menghabiskan minumannya dan menyeka bibirnya. Menyegarkan. Dia mengeluarkan suara puas. Setelah meletakkan minuman itu kembali ke atas meja, dia berdiri dari kursinya. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Tunggu, saya belum selesai. Brian melambaikan gelas minumannya yang masih hanya setengah penuh. Hemlock menatap Brian dengan tatapan aneh. Kamu akan pingsan jika menghabiskan minuman itu. Aku akan baik-baik saja, cegukan. Sambil menyesap minumannya lagi, Brian mengalihkan pembicaraan. Kembali ke apa yang kau katakan tentang Raja Iblis yang memperlakukan pangkat seolah-olah tidak berarti apa-apa, bukankah itu berarti kita pada dasarnya sudah tamat? Raut wajah Hemlock berubah saat mendengar kata-kata Brian. Dia segera duduk kembali di bangku itu. Apakah Anda berpikir sebaliknya? Tidak, Brian menggelengkan kepalanya berulang kali. Jika memang benar seperti yang kau katakan, maka kita benar-benar dalam masalah besar. Aku tidak tahu kapan Raja Iblis akan kembali ke bumi, tetapi jika kita terus maju dengan kecepatan ini, maka umat manusia akan segera menghadapi kepunahan yang tak terhindarkan. Bahkan, akan lebih baik jika kita bergabung dengan para iblis. Setidaknya, dengan cara ini kita bisa mencegah umat manusia dari kepunahan. Ya, wajah Hemlock berseri-seri saat dia mengangguk. Kamu juga berpikir begitu, kan? Ya, tentu saja. Brian menatap Hemlock dengan ekspresi yang seolah berkata, bukankah sudah jelas? Haha, Hemlock tertawa kecil sambil rilekskan bahunya dan berbisik pelan. Sepertinya kau juga setuju denganku soal ini. Mungkin, berdebar. Tepat ketika Hemlock hendak menyelesaikan kalimatnya, dia mendengar suara gedebuk keras dan saat itulah dia melihat kepala Brian terkulai di atas meja, benar-benar pingsan. Aku sudah tahu. Sambil menggelengkan kepala, Hemlock mengeluarkan dompetnya dan meletakkan beberapa lembar uang di atas meja. Kemudian, sambil memegang bahu Brian, dia membawanya keluar dari bar. Saat berjalan menuju pintu keluar bar, dia menoleh untuk melirik Brian. Sambil membuka mulutnya, dia bergumam tanpa suara. Mungkin, hanya mungkin, kau akan mengerti apa yang sedang kucoba lakukan. Tetes, tetes. Membuka matanya, Smalsnake terbangun dengan pemandangan dan suara yang familiar. Kegelapan dan suara tetesan air yang berasal dari sudut ruangan. Sambil menarik dan menghembuskan napas, Smalsnake merasa sangat lemah. Mengangkat tangannya untuk menyentuh dahinya, dia menyadari bahwa dahinya sangat panas. Sial, aku demam. Sensasi familiar yang telah ia rasakan sejak kecil, tanpa ragu ia sedang demam. Sambil menyeka keringat di sisi wajahnya, Smalsnake perlahan duduk tegak. Saat ia terengah-engah mencari udara, Smalsnake merasa dunia di sekitarnya berputar dan ia merasa pusing. Ini buruk. Bukan hanya dunia di sekitarnya yang berputar, tetapi jantungnya juga berdetak lebih cepat, dan ia bisa mendengarnya bergetar di seluruh ruangan yang sunyi itu. Gedebuk, hentikan. Jujur saja, itu membuatnya hampir gila saat dia membungkuk di atas lututnya dan menutupi kepalanya dengan tangannya. Tak lama kemudian tubuhnya mulai gemetar dan keringat menetes dari wajahnya hingga ke tanah. Ini sakit. Sambil giginya bergemeletuk, Smalsnake memeluk tubuhnya lebih erat lagi karena rasa sakit di tubuhnya semakin meningkat. Waktu berlalu begitu cepat, dan kondisi Smalsnake mulai memburuk dan matanya mulai semakin cekung.
Saat ia perlahan melepaskan cengkeramannya dari lutut, ia tidak lagi merasakan energi apapun di dalam tubuhnya. Tolong, seseorang tolong saya. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Krur, krur. Tepat saat itu, di tengah keputusasaannya, Smalsnake mendengar suara pintu terbuka, dan cahaya terang menerobos celah-celah sempit tersebut. Saat cahaya masuk, Smalsnake secara naluriah menutup matanya. Ini sakit. Ia berpikir demikian saat rasa takut mulai menyelimutinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa bekerja dalam kondisi seperti itu, dan ia hanya akan menjadi beban bagi Ren. Begitu pikirannya terhenti di situ, Smalsnake tiba-tiba mendapat ide. Apakah sebaiknya aku menyerah saja? Dia tidak berguna. Sejak datang ke sini, Smalsnake sama sekali tidak mampu membantu Ren. Saat itulah dia menyadari sesuatu, yaitu bahwa dia hanya menyeret Ren dan yang lainnya ke bawah. Kelemahan bakatnya menghambat yang lain. Petik 1. Aku sudah tahu. Seharusnya aku menyerah saja. Perlahan cahaya yang masuk dari celah sempit pintu mulai meredup seiring senyum lembut teruk di wajah Smalsnake. Pada saat itulah Smalsnake menyadari bahwa ia hampir mati. Alih-alih merasa sedih, dia malah merasa lega. Mungkin ini yang terbaik. Kematiannya akan memudahkan Ren dan yang lainnya saat mereka akan melarikan diri. Jika memang demikian, maka Smalsnake tidak merasa menyesal. Atau lebih tepatnya, memang ada satu, tetapi dia tahu bahwa sekarang tidak mungkin lagi baginya untuk memenuhinya. Sambil mengeluarkan suara kecil, kegelapan perlahan menyelimuti pandangan Smalsnake. Ular kecil, ular kecil, ular kecil. Tepat ketika kegelapan hendak menelan kesadarannya sepenuhnya, Smalsnake mendengar beberapa suara yang familiar memanggilnya. Ada Ren, Angelika, Hein, Leopold, dan Rian. Kuharap mereka akan baik-baik saja tanpa aku yang mengurus mereka. Itulah pikiran terakhirnya sebelum kesadarannya hilang dan kegelapan menyelimuti pandangannya. Ular kecil. Selanjutnya bab 581.